Kamu tidak jelek, kamu hanya perlu merawat dirimu lebih baik dan menikah denganku. Ratna tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Di sana dia sedang mencari sisa makanan di tempat sampah di alun-alun Surabaya, ketika seorang pria berpakaian rapi mendekatinya dan mengajukan proposal paling absurd yang pernah dia dengar dalam 32 tahun hidupnya. Saat itulah pria itu berlutut di sana, di tengah keramaian orang yang berlalu lalang, memegang kotak merah kecil berisi cincin yang berkilau di bawah cahaya senja. Aku tahu kamu tidak mengenalku, kata pria itu, mengabaikan tatapan penasaran dari orang-orang yang mulai berkumpul di sekelilingnya. Namaku Aditya dan aku sangat membutuhkan bantuanmu. Ratna mundur beberapa langkah sambil mencengkeram erat kantong plastik tempat dia menyimpan sedikit barang miliknya. Rambutnya yang coklat berantakan. Pakaiannya yang robek dan kotor menceritakan kisah 6 bulan terakhir hidupnya di jalanan. Tapi mata coklatnya masih menyimpan kilau kecerdasan yang menarik perhatian Aditya sejak pertama kali melihatnya. Apakah Bapak gila? Bisiknya, melihat sekeliling dan menyadari bahwa beberapa orang telah berhenti untuk menyaksikan kejadian itu. Bangunlah dari situ, Bapak sedang mempermalukan diri sendiri. Aku tidak gila, aku putus asa, jawab Aditya tanpa bergerak dari posisinya. Aku harus menikah sebelum akhir bulan ini atau aku akan kehilangan semua yang telah aku bangun dalam hidup. Ratna merasakan campuran kemarahan dan malu. Bagaimana pria ini berani muncul begitu saja dari ketiadaan dan membuat proposal yang begitu memalukan? Dia, yang dulunya adalah seorang dosen sastra yang dihormati di Universitas Negeri Surabaya, sekarang diperlakukan seperti seseorang yang membutuhkan belas kasihan. Saya tidak butuh belas kasihan Bapak, katanya sambil mencoba melewatinya. Carilah orang lain untuk permainan Bapak. Tapi Aditya berdiri dengan cepat dan menghalangi jalannya, selalu menjaga jarak yang sopan. Ini bukan belas kasihan. Ini bisnis, sebuah kontrak. Kamu membantuku, aku membantumu. Sesederhana itu. Bantuan seperti apa yang bisa dibutuhkan seorang pria seperti Bapak dari seseorang seperti saya? Ratna menyilangkan tangannya dengan menantang. Kakekku meninggalkan sebuah klausul dalam wasiatnya. Untuk mewarisi perusahaan keluarga, aku harus sudah menikah sebelum berusia 35 tahun. Aku punya tepat 23 hari untuk menemukan seorang istri atau semuanya akan jatuh ke sepupuku Kartika. Ratna mempelajari wajahnya. Aditya memiliki fitur wajah yang tegas, mata yang tajam dan tampak berusia sekitar 34 tahun. Jasnya jelas mahal. Jam tangan di pergelangan tangannya tampak lebih mahal dari yang dia hasilkan dalam setahun ketika masih bekerja. Tapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang tidak tampak palsu. Dan mengapa saya? Tanyanya, masih curiga? Ada ribuan wanita di Surabaya yang mau menikah dengan Bapak demi uang. Mengapa kamu tidak menginginkan uangku? Jawab Aditya sambil menyimpan kotak cincin ke saku jasnya. Aku sudah melihatmu di alun-alun ini beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir, selalu sopan kepada semua orang, selalu berterima kasih, bahkan ketika orang memperlakukanmu dengan buruk. Kamu punya martabat dan itu langka. Ratna merasakan sesak di dadanya. Sudah lama sekali sejak seseorang berbicara kepadanya dengan hormat, dia hampir lupa bagaimana rasanya. Bapak tidak tahu apa-apa tentang saya, gumamnya. Aku tahu kamu tidak selalu seperti ini, kata Aditya sambil menunjuk ke pakaiannya. Aku tahu sesuatu terjadi dalam hidupmu yang membawamu ke sini dan aku tahu kamu tidak berada di sini karena pilihan. Air mata mulai terbentuk di mata Ratna, tapi dia menahannya dengan kuat. Dia tidak akan menangis di depan orang asing. Meskipun saya ingin membantu Bapak, apa yang Bapak usulkan adalah kegilaan. Pernikahan bukan permainan. Ini hanya akan di atas kertas, jelas Aditya, sebuah perjanjian bisnis. Kamu menikah denganku, membantuku mendapatkan warisan dan setelah beberapa bulan kita bercerai. Sebagai imbalannya, aku memberimu sejumlah uang yang memungkinkanmu memulai hidup baru. Ratna melihat sekeliling alun-alun. Perlahan-lahan orang-orang kehilangan minat dan melanjutkan perjalanan mereka. Matahari mulai terbenam dan segera dia harus menemukan tempat yang aman untuk melewati satu malam lagi. 6 bulan di jalanan sudah cukup untuk menghancurkan romantisme apapun yang mungkin dia miliki tentang kehidupan. Berapa? Tanyanya, mengejutkan dirinya sendiri. 500 juta rupiah. Ratna merasa kakinya lemas. Itu uang yang cukup untuk memulai dari awal sepenuhnya.
Mungkin bahkan keluar dari Surabaya dan memulai hidup baru di tempat lain. Dan apa yang harus saya lakukan tepatnya? Tinggal di rumahku, muncul di beberapa acara sosial bersamaku, bertemu dengan keluargaku, meyakinkan kakekku bahwa kita adalah pasangan yang sesungguhnya. Untuk berapa lama? 6 bulan maksimal. Setelah itu, kita mengaku tidak cocok dan berpisah. Ratna terdiam selama beberapa menit memproses proposal itu. Ini berisiko. Tapi alternatif apa yang sebenarnya dia punya? Terus tidur di bangku alun-alun, mencari makanan di tempat sampah, melarikan diri dari orang-orang berbahaya di tengah malam. Saya punya syarat, katanya akhirnya. Apa? Tidak ada keintiman fisik, kamar terpisah. Dan ketika ini berakhir, Bapak membantu saya dengan sesuatu yang perlu saya selesaikan. Hal seperti apa? Ratna ragu. Mungkinkah mempercayai pria ini? Dia sudah pernah mempercayai orang sebelumnya dan hasilnya buruk, sangat buruk. Saya perlu membersihkan nama saya. Saya dituduh secara tidak adil atas sesuatu yang tidak saya lakukan dan itu menghancurkan karir dan hidup saya. Aditya mengamatinya dengan seksama. Ada rasa sakit yang dalam di matanya, luka yang belum sembuh. Aku menerima syaratmu, katanya. Kapan kamu mau memulai? Tidak sekarang, jawab Ratna dengan cepat. Saya butuh waktu untuk berpikir. Berapa lama? 2 hari. Aditya mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya. Ini alamat rumahku. Jika kamu memutuskan untuk menerima, datanglah ke sana hari Kamis jam 7 malam. Jika kamu tidak datang, aku akan mengerti bahwa kamu tidak mau melakukannya. Ratna mengambil kartu itu. Kertasnya tebal, mahal, dengan huruf emas timbul. Alamatnya di Pakuwon City, salah satu kawasan paling eksklusif di kota. Dan bagaimana jika saya mencuri sesuatu dari rumah Bapak? Tanyanya, mengujinya. Maka aku akan telah memilih orang yang salah, jawab Aditya dengan senyum tipis, tapi aku tidak percaya kamu akan melakukannya. Dia berbalik untuk pergi, tapi berhenti dan melihat ke belakang. Ratna, itu namamu, kan? Dia mengangguk, terkejut bahwa dia mengetahuinya. Terlepas dari keputusanmu tentang proposalku, ada rumah singgah 2 blok dari sini yang menyajikan makan malam sampai jam 8 malam. Makanannya enak dan orang-orangnya baik. Dan dengan itu Aditya pergi meninggalkan Ratna sendirian dengan kartu di tangan dan kepala penuh dengan pikiran yang membingungkan. Malam itu, berbaring di bangku alun-alun Surabaya menggunakan tasnya sebagai bantal, Ratna tidak bisa tidur. Proposal Aditya bergema di pikirannya. Ini adalah kesempatan untuk keluar dari situasi yang mengerikan ini, tapi juga tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Berapa kali dalam hidup seseorang muncul begitu saja dari ketiadaan menawarkan solusi ajaib? Dia mengenal dongeng dengan baik. Dia telah mengajar sastra anak selama bertahun-tahun dan tahu bahwa dalam kehidupan nyata hal-hal tidak berjalan seperti di buku. Selalu ada harga yang harus dibayar, selalu ada jebakan tersembunyi. Tapi 500 juta rupiah adalah uang yang cukup untuk menyelidiki dengan benar apa yang terjadi di universitas, untuk menyewa pengacara yang kompeten, untuk memiliki sumber daya untuk melawan kebohongan yang menghancurkan karirnya. Untuk membuktikan bahwa dia tidak pernah melakukan plagiat. Dinginnya dini hari membuatnya semakin meringkuk di dalam mantelnya yang usang. Dalam 2 hari dia akan mengambil keputusan yang bisa mengubah arah hidupnya sepenuhnya. Kamis tepat jam 7 malam, Ratna berdiri di depan gerbang Menshafen Aditya. Dia telah menghabiskan 2 hari sebelumnya memikirkan proposal itu secara obsesif, menimbang pro dan kontra sampai kepalanya sakit. Rumah itu bahkan lebih megah dari yang dia bayangkan. 3 lantai, taman yang rapi, gerbang otomatis dengan intercom. Itu adalah jenis tempat yang tidak pernah dia bayangkan akan dipijaknya. Pendengar yang budiman, jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan yang terpenting, subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Melanjutkan. Dia menekan tombol intercom dengan tangan gemetar. Selamat malam, kata suara wanita dari seberang. Selamat malam. Saya Ratna. Aditya mengundang saya untuk datang hari ini. Tunggu sebentar. Beberapa detik kemudian, gerbang terbuka secara otomatis. Ratna berjalan melalui taman menuju pintu utama, merasa benar-benar tidak pada tempatnya. Pakaiannya yang bersih,
dia berhasil mandi di rumah singgah yang disebutkan Aditya, masih tua dan usang. Pintu terbuka bahkan sebelum dia menekan bel. Seorang wanita parubaya, berpakaian rapi dengan ekspresi serius, menyambutnya. "Selamat malam. Saya Bu Siti, asisten rumah tangga keluarga Aditya. Pak Aditya menunggu Anda di ruang tamu." Ratna mengikuti Bu Siti melalui sebuah ruang depan yang tampak lebih besar dari apartemen manapun yang pernah dia tinggali. Lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding dan lampu kristal menggantung dari langit-langit yang tinggi. Aditya sedang duduk di sofa kulit membaca beberapa dokumen. Ketika melihatnya masuk, dia segera berdiri. "Ratna, senang sekali kamu datang." "Saya bilang akan datang," jawabnya, berusaha terdengar lebih percaya diri dari yang dia rasakan. "Bu Siti, bisakah Anda meninggalkan kami berdua?" Asisten rumah tangga itu mengangguk dan pergi, tapi tidak sebelum memberikan tatapan menilai ke arah Ratna. "Duduklah," kata Aditya sambil menunjuk ke sofa. "Mau minum sesuatu? Air, kopi, teh?" "Saya baik-baik saja, terima kasih." Ratna duduk di tepi sofa dengan punggung tegak dan tangan terjalin di pangkuannya. Aditya kembali ke kursinya. "Aku membayangkan kamu sudah banyak memikirkan proposalku." "Sudah saya pikirkan dan saya punya beberapa pertanyaan lagi." "Tentu, kamu bisa bertanya apa saja." "Keluarga Bapak tahu bahwa pernikahannya akan palsu?" "Tidak, dan tidak boleh tahu. Kakekku sangat tradisional dan jika dia menemukan bahwa ini tipuan, dia tidak hanya akan mencabut warisanku, tapi bahkan bisa menuntutku atas penipuan. Dan teman-temanmu, karyawanmu, mereka akan berpikir ini adalah pacaran kilat. Terjadi, orang akan bergosip selama beberapa minggu dan kemudian melupakannya. Dan tentang saya? Bapak tidak ingin tahu siapa saya sebenarnya sebelum memasukkan saya ke dalam rumah Bapak?" Aditya mencondongkan tubuh ke depan, bertumpu pada sikunya di lutut. "Aku tahu kamu dulu dosen universitas. Aku tahu sesuatu terjadi yang membuatmu kehilangan pekerjaan. Aku tahu kamu tidak punya keluarga di sini di Surabaya, karena jika tidak kamu tidak akan tinggal di jalanan. Dan aku tahu kamu adalah orang yang berintegritas, bahkan dalam situasi putus asa. Bagaimana Bapak tahu semua itu? Aku mengamatimu. Aku berbicara dengan beberapa orang yang bekerja di sekitar alun-alun Surabaya. Aku tidak menyewa detektif swasta atau apapun yang invasif seperti itu. Jika itu yang kamu pikirkan." Ratna terkesan. Dia benar-benar telah repot-repot untuk menyelidikinya sedikit. "Dan jika saya menerima dan kemudian berubah pikiran di tengah proses, maka kita bicara dan mencari solusi. Aku tidak ingin siapapun merasa terjebak dalam perjanjian ini. Dan uangnya, kapan saya akan menerimanya? Setengah sekarang, setengah ketika kita bercerai." Ratna menarik napas dalam. Itu adalah proposal yang adil, mengingat keadaannya. "Saya menerima," katanya akhirnya. Aditya tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. "Bagus sekali. Kita perlu menikah secepat mungkin. Aku berpikir untuk menikah di Kawah hari Senin, jika kamu setuju." "Secepat itu?" "Semakin lama kita menunggu, semakin besar risiko." Kakekku mulai bertanya-tanya. Dia sudah curiga karena tidak pernah melihatku dengan pacar yang serius. "Saya mengerti. Dan di mana saya akan tinggal sampai upacara?" "Di sini, jika kamu mau. Atau aku bisa membayar hotel untukmu." Ratna melihat sekeliling ruang tamu yang mewah. Prospek tidur di tempat tidur sungguhan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan sangat menggoda, tapi juga membuatnya gugup. "Saya rasa lebih baik hotel, setidaknya sampai kita menikah secara resmi." "Tidak masalah, Bu Siti bisa mengantarmu ke tempat yang bagus." Aditya berdiri dan pergi ke meja tulis di sudut ruangan. Dia membuka laci dan mengeluarkan amplop tebal. "Ini setengah pembayaran pertama," katanya, menyerahkan amplop itu kepadanya. 250 juta rupiah. Ratna mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Dia tidak pernah memiliki uang sebanyak ini dalam hidupnya. "Ini tidak nyata." "Terima kasih," bisiknya. "Ada satu hal lagi yang perlu kita bicarakan," kata Aditya sambil duduk kembali. "Besok pagi kita perlu membeli beberapa pakaian untukmu, untuk acara sosial dan untuk bertemu keluargaku." Ratna melihat pakaiannya sendiri dan wajahnya memerah. Tentu saja dia akan membutuhkan lemari pakaian yang memadai untuk memerankan peran istri pengusaha kaya. "Aku yang bayar,"
tambah Aditya dengan cepat, menyadari ketidaknyamanannya. Itu bagian dari perjanjian. Baiklah. Dan kita juga perlu membicarakan kisah kita, bagaimana kita bertemu, berapa lama kita sudah bersama, hal-hal seperti itu. Kita perlu kompak ketika orang bertanya. Sudah memikirkan versi tertentu? Beberapa ide. Bagaimana kalau kita bilang kita bertemu di toko buku? Kamu sedang membeli buku sastra klasik. Kita mulai berbicara tentang sastrawan Indonesia dan itu adalah cinta pada pandangan pertama. Ratna hampir tersenyum. Itu adalah kisah yang masuk akal dan dekat dengan kebenaran tentang siapa dia sebenarnya. Bisa berhasil. Bagus sekali. Bu Siti akan mengantarmu ke hotel sekarang. Besok jam 9 pagi aku akan menjemputmu dan kita pergi belanja. Mereka berdiri pada saat yang sama. Untuk sesaat, mereka berdiri berhadapan, tidak tahu betul bagaimana berpisah. Mereka bukan lagi orang asing, tapi juga bukan intim. Ratna, kata Aditya. Aku tahu ini aneh dan sedikit gila, tapi terima kasih sudah mau membantuku. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan ini, jawabnya. Bu Siti muncul di pintu seolah-olah telah menunggu momen yang tepat. Saya siap mengantar Mbak ke hotel, umumnya. Di dalam mobil menuju hotel, Ratna melihat keluar jendela saat jalanan Surabaya yang terang berlalu. 24 jam yang lalu dia tidur di bangku alun-alun Surabaya. Sekarang dia duduk di kursi kulit mobil mahal dengan 250 juta rupiah dalam tas baru yang Aditya desak untuk dibelikan untuknya. Hidup bisa berubah dengan sangat cepat. Dia tahu itu lebih baik dari siapapun. Hotel tempat Bu Siti mengantarnya sederhana tapi elegan. Kamarnya memiliki tempat tidur king size, kamar mandi pribadi dengan bathtub dan pemandangan sebagian pantai Kenjeran. Ratna berdiri di tengah kamar selama beberapa menit, hanya melihat sekeliling. Kemudian dia pergi ke kamar mandi, membuka keran bathtub dan membiarkan air mata akhirnya keluar. Air mata lega, syukur, takut, harapan. Semua perasaan yang telah dia tahan selama berbulan-bulan terakhir keluar ke permukaan sekaligus. Dia berendam selama lebih dari 1 jam, membiarkan air hangat merilekskan otot-otot yang telah tegang untuk waktu yang lama. Ketika akhirnya keluar, dia melihat dirinya di cermin dan melihat seorang wanita yang tidak sepenuhnya dia kenali. Rambutnya masih rusak dan berantakan. Kulitnya kering dan ditandai oleh matahari dan dingin. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, percikan harapan yang sudah lama tidak dia lihat. Keesokan paginya, Aditya muncul tepat jam 9. Ratna sedang menunggu di lobi hotel, mengenakan pakaian yang sama seperti hari sebelumnya, tapi setidaknya bersih dan disetrika. Selamat pagi, sapanya. Tidur nyenyak? Lebih nyenyak dari berbulan-bulan, jawabnya dengan jujur. Di mobil menuju pusat perbelanjaan, Aditya menjelaskan rencana untuk hari itu. Kita pergi ke Mall Tunjungan Plaza dulu. Di sana ada beberapa toko bagus di mana kita bisa menemukan semua yang kamu butuhkan. Setelah itu kita pergi ke salon kecantikan yang direkomendasikan oleh sekretarisku. Saya tidak mau sesuatu yang terlalu mencolok, kata Ratna. Saya tidak nyaman dengan kemewahan berlebihan. Aku mengerti. Kita pelan-pelan dan kamu pilih apa yang membuatmu merasa nyaman. Pemberhentian pertama adalah di toko pakaian wanita desainer. Ratna merasa terintimidasi oleh harga dan perhatian dari para penjual, tapi Aditya sabar dan menyemangatinya untuk mencoba beberapa pilihan. Gaun ini cantik sekali di kamu, komentarnya ketika dia keluar dari ruang ganti mengenakan gaun biru dongker selutut. Ratna melihat dirinya di cermin dan harus setuju. Kain berkualitas dan potongan sempurna benar-benar mengubah penampilannya. Ini sangat mahal, gumamnya melihat label harga. Jangan khawatir tentang itu. Pilih apa yang kamu suka. Mereka menghabiskan 3 jam di pusat perbelanjaan membeli gaun, blus, celana, sepatu, aksesoris dan bahkan pakaian dalam yang memadai. Aditya selalu menjaga sikap hormat, memberikan pendapat ketika dia memintanya, tapi membiarkan keputusan akhir di tangannya. Di salon kecantikan, transformasinya bahkan lebih dramatis. Penata rambut memotong dan merawat rambutnya, menampilkan warna coklat berkilau yang sudah dia lupa dia miliki. Manikur dan pedikur membuat kukunya terlihat benar-benar berbeda dan riasan halus menonjolkan fitur wajahnya dengan cara yang sudah lama tidak dia lihat. Ketika dia melihat dirinya di cermin di akhir hari, Ratna hampir tidak bisa mengenali bayangannya sendiri.
Wanita yang menatapnya itu elegan, canggih, cantik. Dia adalah sosok yang dulu sebelum semuanya runtuh. Luar biasa, kata Aditya ketika dia keluar dari salon. Kamu cantik sekali. Ratna tersipu. Sudah lama sekali sejak seseorang memanggilnya cantik. Terima kasih, dan terima kasih untuk semua ini. Dia membuat gerakan ke arah tas belanja di mobil. Ini hal minimal yang bisa kulakukan. Lagi pula, kamu membantuku dengan masalah yang sangat serius. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Aditya menyebutkan dengan santai, besok malam kita akan makan malam di rumah kakekku. Dia ingin bertemu denganmu. Ratna merasa perutnya bergejolak. Bukankah seharusnya ini bertahap? Sayangnya, kita tidak punya banyak waktu. Dia meneleponku pagi ini mengatakan dia ingin bertemu pacarku sesegera mungkin. Dan jika dia tidak menyukai saya, dia akan menyukaimu. Kamu cerdas, terdidik, punya kisah yang menarik. Kamu hanya perlu rileks dan menjadi dirimu sendiri. Dan jika dia menemukan bahwa semua ini bohong, Aditya menghentikan mobil di lampu merah dan menatapnya. Dia tidak akan menemukannya kecuali kamu yang memberitahunya. Tentu saja saya tidak akan memberitahunya. Kalau begitu, semuanya baik-baik saja. Kakekku adalah pria sederhana meskipun semua uangnya. Dia lebih terkesan oleh karakter daripada status sosial. Di hotel, Ratna naik ke kamar membawa semua tas belanja. Dia menggantung pakaian baru dengan hati-hati di lemari dan mengatur sepatu dalam barisan. Seperti menyiapkan lemari pakaian untuk karakter yang akan dia perankan, karena itulah yang dia lakukan, bukan? Memerankan sebuah peran, karakter pacar yang jatuh cinta pada pengusaha kaya. Seorang wanita yang tidak memiliki rahasia gelap di masa lalu, yang tidak kehilangan semua yang penting, yang tidak menghabiskan berbulan-bulan tinggal di jalanan. Dia berbaring di tempat tidur yang nyaman dan menutup matanya mencoba mempersiapkan diri secara mental untuk apa yang akan datang. Makan malam di rumah kakek Aditya dijadwalkan jam 7.30 malam keesokan harinya. Ratna menghabiskan sepanjang hari dengan gugup, berganti pakaian beberapa kali sampai memutuskan gaun biru dongker yang Aditya puji di toko. Ketika dia datang menjemputnya, dia juga terlihat gugup. Kakekku agak intens, jelasnya di mobil. Dia suka mengajukan pertanyaan langsung dan mengamati semuanya dengan sangat teliti. Pertanyaan seperti apa? Tentang keluargamu, pendidikanmu, rencanamu untuk masa depan, hal-hal seperti itu. Dan apa yang harus saya katakan tentang keluarga saya? Kebenaran, jika memungkinkan. Selalu lebih mudah mengingat kebenaran daripada kebohongan. Ratna menarik napas dalam. Kebenaran tentang keluarganya rumit, tapi tidak mustahil untuk dijelaskan. Rumah kakek Aditya bahkan lebih besar dan megah daripada rumah cucunya. Terletak di Citraland, Surabaya dan memiliki pemandangan kota yang spektakuler. Seorang asisten rumah tangga menyambut mereka di pintu masuk dan mengantar mereka ke ruang makan formal dengan meja yang dengan mudah bisa menampung 12 orang. Pak Hasan adalah pria berusia 73 tahun, rambut putih, terpotong rapi, mata tajam seperti cucunya dan postur yang memancarkan otoritas bahkan saat duduk. Dia mengenakan jas gelap yang rapi dan dasi merah marun. "Kakek, ini Ratna," kata Aditya dengan lengan sedikit bertumpu di punggungnya. "Ratna," ulang sang kakek sambil berdiri dan berjalan ke arah mereka. "Senang bertemu denganmu, Nak. Aditya sudah banyak bercerita tentangmu." "Senang bertemu Bapak juga, Pak Hasan," jawab Ratna, menerima uluran tangannya. "Tolong, panggil saja Pak Haji. Formalitas berlebihan membuatku tidak nyaman." Selama makan malam yang disajikan oleh dua pelayan yang diam, Pak Hasan membombardir Ratna dengan pertanyaan. Di mana dia lahir? Di mana dia belajar? Buku apa yang dia suka baca? Apa rencana profesionalnya? "Aditya bilang kamu dulu dosen universitas," komentar Pak Hasan sambil memotong ikan gurame bakar. "Itu profesi yang sangat mulia. Kenapa berhenti mengajar?" Ratna merasakan tenggorokannya kering. Itu adalah pertanyaan yang paling dia takuti. "Saya punya beberapa masalah di pekerjaan terakhir saya," jawabnya dengan hati-hati. "Saya memutuskan untuk mengambil waktu untuk memikirkan ulang karir saya." "Masalah seperti apa, Kakek?" intervensi Aditya. Tidak perlu menginterogasi Ratna seolah-olah dia saksi. "Tidak apa-apa,"
kata Ratna sambil menyentuh lengan Aditya dengan lembut dalam gerakan yang tampak alami. Saya tidak keberatan membicarakannya. Dia menatap langsung ke mata Pak Hasan. Saya dituduh secara tidak adil melakukan plagiat akademik. Seseorang memalsukan bukti untuk menjatuhkan saya dan saya tidak bisa membuktikan kepolosan saya tepat waktu untuk menyelamatkan karir saya. Itu mengerikan, kata Pak Hasan. Dan untuk pertama kalinya malam itu ekspresinya melembut. Ketidakadilan adalah salah satu hal yang paling membuatku marah di dunia ini. Karena itulah saya fokus untuk membersihkan nama saya dan membuktikan kebenaran, lanjut Ratna, meskipun membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan Aditya membantumu dengan itu? Ratna melirik Aditya, yang mengangguk hampir tidak terlihat. Dia memberikan dukungan, katanya, baik emosional maupun praktis. Bagus, begitulah seharusnya. Pasangan harus hadir di saat-saat sulit. Sisa makan malam berlangsung lebih tenang. Pak Hasan bercerita tentang pembangunan perusahaan keluarga. Aditya menyumbangkan beberapa anekdot lucu dan Ratna berhasil rileks secara bertahap. Ratna, kata Pak Hasan ketika mereka sedang minum kopi di akhir makan. Kamu tampak seperti wanita muda yang sangat berintegritas. Aditya patut dipuji atas pilihannya. Terima kasih, Pak Haji. Dan kapan kalian berencana menikah? Ratna hampir tersedak kopinya. Yah, mulai Aditya. Segera, potong Ratna, mengejutkan keduanya. Kami tidak melihat alasan untuk menunggu terlalu lama ketika kami tahu apa yang kami inginkan. Pak Hasan tersenyum lebar. Bagus sekali. Anak muda yang tahu apa yang mereka inginkan dan tidak bertele-tele. Aku suka itu. Di mobil, dalam perjalanan kembali ke hotel, Aditya jelas lega. Kamu tampil sempurna, katanya. Kakekku sangat menyukaimu. Bagaimana Bapak tahu? Dari cara dia berbicara. Dan dia tidak pernah memuji wanita yang aku perkenalkan. Tidak pernah. Bapak memperkenalkan banyak wanita? Beberapa, selama bertahun-tahun, tapi dia selalu menemukan kekurangan. Katanya mereka terlalu matre atau terlalu dangkal atau terlalu palsu. Dan saya bukan semua itu. Aditya berhenti di lampu merah dan menatapnya dengan intens. Kamu adalah orang paling tulus yang pernah kutemui dalam waktu yang lama. Ratna merasakan sesuatu yang aneh bergerak di dadanya. Sebuah sensasi yang sudah lama tidak dia alami. Aditya? Ya? Mengapa Bapak benar-benar memilih saya? Dan jangan bilang itu hanya karena saya tidak menginginkan uang Bapak. Dia diam sejenak memikirkan jawabannya. Karena ketika aku melihatmu di alun-alun itu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa telah menemukan seseorang yang nyata, seseorang yang memahami apa artinya kehilangan segalanya dan harus membangun kembali hidup dari nol. Kamu juga pernah kehilangan segalanya? Dalam arti tertentu, tapi itu percakapan untuk lain hari. Ratna ingin mendesak, tapi sesuatu dalam ekspresinya membuatnya berubah pikiran. Setiap orang berhak atas rahasianya. Senin pagi mereka menikah di KUA. Itu adalah upacara sederhana, hanya dengan saksi wajib. Ratna mengenakan gaun putih sederhana yang mereka beli khusus untuk acara itu dan Aditya tampak rapi dengan jas abu-abu gelap. Ketika penghulu bertanya apakah mereka menerima satu sama lain sebagai suami istri, keduanya menjawab ya, dengan suara tegas, tapi menghindari menatap mata satu sama lain. Saat ijab kabul selesai, keduanya hanya saling mengangguk dengan sopan. Keluar dari KUA sebagai suami istri, Ratna merasa aneh. Dia secara resmi adalah istri Aditya sekarang, setidaknya untuk sementara. Bagaimana perasaanmu? Tanya Aditya ketika mereka naik ke mobil. Aneh, jawabnya dengan jujur. Dan kamu? Lega? Setidaknya sebagian dari masalah sudah terselesaikan. Apa langkah selanjutnya? Kamu pindah ke rumah hari ini. Besok kita akan mengumumkan pernikahan kita ke seluruh keluarga dan teman-temanku. Bagaimana itu akan terjadi? Makan siang di rumahku. Tidak terlalu formal. Sepupuku Kartika akan ada di sana. Beberapa sepupu, sekretarisku, beberapa rekan bisnis perusahaan. Sepupu yang akan kehilangan warisan jika Bapak tidak menikah? Tepat. Bersiaplah karena dia tidak akan senang dengan berita ini. Sore itu Ratna pindah secara definitif ke Menschaffen Aditya. Bu Siti, asisten rumah tangga, menyambutnya dengan ramah tapi pendiam,
menunjukkan kamar yang akan menjadi miliknya selama beberapa bulan ke depan. Itu adalah suite yang luas di lantai 2, dengan kamar mandi pribadi, lemari pakaian dan area duduk kecil dengan sofa dan meja. Jendela menghadap ke taman belakang dan dekorasinya elegan tapi tidak mencolok. Kamar Pak Aditya ada di ujung lorong, jelas Bu Siti. Jika Mbak butuh sesuatu di malam hari bisa memanggil saya. Kamar saya ada di lantai 1. Terima kasih, Bu Siti. Dan maaf jika semua ini agak membingungkan. Saya tahu situasinya tidak biasa. Asisten rumah tangga itu mempelajarinya sejenak. Bukan tugas saya untuk menilai keputusan Pak Aditya, katanya akhirnya. Tapi saya bisa bilang bahwa dia tampak lebih bahagia sejak bertemu dengan Mbak. Benarkah? Ya. Dia sangat stres akhir-akhir ini, khawatir tentang masalah warisan itu. Sekarang dia lebih tenang. Ratna merapikan pakaian barunya di lemari, mengatur sedikit barang pribadinya dan duduk di sofa dekat jendela. Dari sana dia bisa melihat Aditya di area kolam renang berbicara di telepon dan banyak bergerak. Tampaknya dia sedang mendiskusikan masalah profesional. Aneh mengamatinya di rumahnya sendiri, di lingkungan alaminya. Dia tampak berbeda di sana, lebih rileks dan percaya diri. Di alun-alun, ketika dia mendekatinya, ada keputusasaan tertentu dalam sikapnya. Sekarang, berjalan di taman mansionnya, dia jelas seorang pria sukses dan mengendalikan hidupnya, atau setidaknya begitu tampaknya dari luar. Selama makan malam yang mereka berbagi di ruang makan yang lebih kecil dan intim, Aditya menjelaskan beberapa detail tentang rutinitas rumah tangga. Sarapan disajikan jam 7.30. Bu Siti selalu menyiapkan pilihan yang bervariasi. Makan siang jam 12.30 dan makan malam jam 8. Tapi jika kamu mau makan di jam lain, bilang saja. Dan akhir pekan? Biasanya aku bekerja Sabtu pagi, tapi sore dan Minggu aku bebas. Kadang ada acara sosial, acara perusahaan, hal-hal seperti itu. Dan sekarang kita sudah menikah, apa saya harus menemani Bapak ke acara-acara itu? Beberapa, ya, tapi tidak terlalu sering. Mereka makan dalam keheningan relatif selama beberapa menit, masih membiasakan diri dengan dinamika baru di antara mereka. Mereka bukan lagi orang asing, tapi juga bukan benar-benar intim. Boleh saya bertanya sesuatu? Kata Ratna akhirnya. Tentu. Mengapa kakek Bapak memasukkan syarat itu dalam wasiat? Tentang harus menikah. Aditya menghela napas dan meletakkan garpunya di piring. Kakekku adalah pria yang sangat tradisional. Dia menikah di usia 22 tahun dan bersama nenekku sampai beliau meninggal 48 tahun kemudian. Baginya pernikahan dan keluarga adalah dasar dari kehidupan yang stabil dan sukses. Dan orang tua Bapak? Meninggal ketika aku berusia 15 tahun. Kecelakaan mobil. Kakekku yang membesarkanku sejak itu. Saya turut berduka. Terima kasih. Itu sudah lama sekali, tapi masih sulit untuk membicarakannya. Ratna memahami dengan sempurna. Dia juga pernah kehilangan orang-orang penting dan tahu bahwa beberapa luka tidak pernah sembuh sepenuhnya. Karena itu Bapak tidak pernah menikah sebelumnya, karena kehilangan orang tua lebih awal dan takut untuk dekat dengan orang. Aditya menatapnya dengan terkejut. Itu pengamatan yang sangat tajam. Saya dulu psikolog sebelum menjadi dosen sastra. Saya menyelesaikan 2 gelar. Aku tidak tahu itu. Mengapa kamu pindah bidang? Karena saya menemukan bahwa saya lebih suka menganalisis karakter fiksi daripada orang nyata. Karakter tidak berbohong tentang siapa mereka, tapi orang nyata juga berbohong sepanjang waktu kepada orang lain dan kepada diri mereka sendiri. Aditya tampak berpikir, dan kamu sudah pernah berbohong kepada dirimu sendiri? Ratna ragu. Itu pertanyaan yang lebih dalam dari yang tampak. Saya rasa kita semua berbohong kepada diri kita sendiri dari waktu ke waktu. Itu cara untuk bertahan. Tentang apa kamu berbohong kepada dirimu sendiri? Tentang baik-baik saja sendirian. Tentang tidak membutuhkan siapapun. Tentang sudah sepenuhnya mengatasi apa yang terjadi di universitas. Itu lebih jujur dari yang dia maksudkan untuk dibagikan, tapi ada sesuatu dalam cara Aditya mendengarkan yang membuatnya merasa aman untuk terbuka. Dan aku, menurutmu tentang apa aku berbohong kepada diriku sendiri? Ratna mengamatinya dengan saksama, matanya yang tajam, postur tegak tapi sedikit tegang, cara tangannya bergerak gelisah ketika sedang berpikir.
Tentang puas dengan hidupmu, tentang kesuksesan profesional cukup untuk membuatmu bahagia, tentang tidak merasa kesepian di rumah yang terlalu besar untuk satu orang ini. Giliran Aditya yang tampak terkejut. Bagaimana kamu tahu aku merasa kesepian? Dari cara Bapak melihat hal-hal ketika mengira tidak ada yang memperhatikan. Itu tatapan yang sama yang saya punya ketika masih tinggal sendiri di apartemen sebelum semuanya runtuh. Mereka diam selama beberapa menit, menyerap pengungkapan tak terduga yang telah mereka bagikan. Ratna, kata Aditya akhirnya. Boleh aku bertanya sesuatu yang pribadi? Boleh. Apa yang sebenarnya terjadi di universitas? Siapa yang menjatuhkanmu dan mengapa? Ratna merasakan dadanya sesak. Itu adalah topik yang dia hindari untuk dipikirkan, tapi tidak pernah benar-benar keluar dari benaknya. Ada seorang profesor senior di departemen, Profesor Wahyu. Dia tertarik pada saya, tapi saya selalu membuat jelas bahwa saya tidak tertarik. Ketika saya mulai dipertimbangkan untuk posisi tetap yang dia juga inginkan untuk anak didiknya, dia memutuskan untuk menjatuhkan saya. Bagaimana? Dia memalsukan dokumen untuk membuatnya terlihat seperti saya menyalin bagian dari disertasi doktoral saya dari penulis lain. Dia menanam bukti di komputer saya, menyuap orang untuk bersaksi melawan saya. Ketika investigasi dimulai, saya tidak bisa membuktikan kepolosan saya dan universitas tidak mempertanyakan bukti-bukti itu. Mereka mempertanyakannya, tapi Profesor Wahyu sangat dihormati dan berpengaruh. Dia punya teman di posisi penting. Saya hanya dosen muda, tanpa banyak koneksi politik. Apa yang terjadi pada akhirnya? Saya dipecat. Nama saya tercoreng secara publik. Universitas lain tidak mau mempekerjakan saya. Saya kehilangan apartemen karena tidak bisa lagi membayar sewa. Teman-teman saya menjauh karena tidak tahu apakah harus percaya saya atau tuduhan itu. Ratna merasakan air mata mulai terbentuk, tapi dia menahannya. Dalam beberapa bulan saya kehilangan segalanya. Karir, rumah, teman, reputasi. Ketika uang habis, saya berakhir di jalanan. Dan kamu tidak pernah mencoba melawan tuduhan itu? Saya mencoba. Saya menyewa pengacara dengan sedikit uang yang saya punya, tapi kami tidak mendapatkan cukup bukti untuk membalikkan situasi. Pengacara itu bilang lebih baik menerima kesepakatan dan melanjutkan hidup, mungkin pindah kota dan memulai karir baru. Tapi kamu tidak menerimanya? Tidak, karena menerima berarti mengakui bahwa saya melakukan kesalahan dan saya tidak melakukannya. Aditya berdiri dan pergi ke jendela, berdiri membelakanginya selama beberapa saat. Ratna, katanya tanpa berbalik, jika kamu bisa punya kesempatan kedua untuk membuktikan kepolosanmu, apakah kamu akan mengambilnya? Tentu saja, tapi saya tidak tahu bagaimana itu mungkin sekarang. Aditya berbalik untuk menatapnya. Dan bagaimana jika aku bilang aku kenal orang-orang yang bisa membantu, detektif swasta, pengacara spesialis, orang-orang dengan sumber daya untuk mengungkap kebenaran? Ratna merasakan jantungnya berdetak kencang. Mengapa Bapak mau melakukan itu? Perjanjian kita tidak termasuk Bapak mengeluarkan uang untuk mencoba membersihkan nama saya. Karena itu hal yang benar. Dan mengapa? Karena aku menyukaimu, Ratna, sebagai orang, sebagai teman, dan teman saling membantu. Dia terdiam, memproses apa yang baru saja dia katakan. Itu adalah tawaran yang murah hati, tapi juga berbahaya. Itu berarti membuka diri lagi, menghidupkan kembali semua rasa sakit dan penghinaan dari masa lalu. Saya perlu memikirkannya, katanya akhirnya. Tentu, tidak ada terburu-buru. Tawarannya akan tetap ada. Keesokan paginya, Ratna terbangun di tempat tidur barunya, di kamar barunya, di kehidupan sementara barunya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan dia tidur semalam penuh tanpa terbangun dengan terkejut. Rasa aman itu hampir terasa aneh setelah sekian lama. Dia turun untuk sarapan dan menemukan Aditya sudah duduk di meja membaca koran dan minum kopi. Dia mengenakan jas abu-abu dan tampak siap untuk hari kerja lainnya. Selamat pagi, sapanya sambil duduk di kursi seberang. Selamat pagi. Tidur nyenyak? Sangat nyenyak, terima kasih. Bu Siti muncul dengan nampan berisi buah-buahan segar, roti, tempe mendoan dan jus. Mbak Ratna, kata asisten rumah tangga itu, mulai hari ini Mbak bisa memberitahu saya preferensi Mbak untuk makanan. Saya suka tahu apa yang disukai orang-orang di rumah ini. Saya tidak terlalu pilih-pilih,
jawab Ratna, saya makan hampir semuanya. Apakah Mbak punya alergi? Ada pantangan makanan? Tidak, tidak ada. Setelah Bu Siti pergi, Aditya menjelaskan agenda hari itu. Makan siang dengan keluargaku jam 12.30. Akan diadakan di sini di rumah. Sekretarisku yang mengurus semua persiapan. Berapa orang yang akan datang? 8. Termasuk kamu dan aku, sepupuku Kartika dan suaminya, 2 sepupu dari pihak ibu, sekretarisku Dewi dan 2 rekan bisnis perusahaan. Dan bagaimana kita akan menjelaskan pernikahan kita yang begitu tiba-tiba? Seperti yang kita rencanakan, bahwa itu cinta pada pandangan pertama dan kita tidak mau menunggu. Keluarga Bapak akan menelan penjelasan itu, Kartika pasti akan mempertanyakannya. Dia sangat curiga secara alami, tapi yang lain mungkin akan menerimanya tanpa banyak pertanyaan. Aditya menghabiskan kopinya dan berdiri. Aku perlu pergi bekerja sekarang, tapi aku akan kembali sebelum makan siang. Jika kamu butuh sesuatu, Bu Siti tahu di mana menemukanku. Setelah dia pergi, Ratna menemukan dirinya sendirian di Menschachten untuk pertama kalinya. Aneh rasanya berada di tempat yang begitu besar dan mewah. Dia memutuskan untuk menjelajahi rumah sedikit. Perpustakaan di lantai 2 sangat membuatnya terkesan. Dindingnya dipenuhi rak buku dari lantai ke langit-langit, penuh dengan buku-buku dari segala jenis, klasik sastra dunia, buku bisnis, biografi, bahkan beberapa novel kontemporer. Ini jelas perpustakaan seseorang yang benar-benar membaca, bukan hanya untuk dekorasi. Dia mengambil sebuah eksemplar Bumi Manusia dari rak dan duduk di kursi dekat jendela. Sudah lama sekali dia tidak membaca untuk kesenangan murni, tanpa tekanan mempersiapkan kuliah atau penelitian akademis. Bu Siti menemukannya di sana beberapa jam kemudian. Mbak Ratna, maaf mengganggu, tapi saya perlu mengkonfirmasi beberapa detail tentang makan siang. Tentu, silakan. Apakah Mbak ingin saya menyiapkan hidangan khusus atau saya bisa melanjutkan dengan menu yang sudah saya rencanakan? Apa yang sudah Ibu rencanakan sudah sempurna. Jangan khawatir tentang saya. Bu Siti ragu sejenak sebelum berbicara. Boleh saya membuat pengamatan pribadi? Tentu. Senang melihat Pak Aditya dengan seseorang yang menghargai buku. Mantan pacarnya tidak pernah masuk ke perpustakaan. Dia bilang membaca membuat kepalanya sakit. Dia punya pacar serius selama hampir 2 tahun, Citra, gadis cantik, tapi sangat, bagaimana mengatakannya? Materialistis. Ratna merasa penasaran, tapi tidak ingin terlihat ikut campur dengan mengajukan banyak pertanyaan. Apa yang terjadi di antara mereka? Dia mengakhiri hubungan ketika mengetahui bahwa dia harus menikah sebelum usia 35 untuk menerima warisan. Dia bilang tidak mau tekanan untuk menikah. Ironis, pikir Ratna. Mantan pacar tidak mau menikah dengan Aditya dan sekarang dia menikah dengan orang yang sama sekali asing. Jam 12.15, Aditya tiba di rumah dan langsung ke kamar untuk ganti baju. Ketika turun, dia mengenakan celana panjang hitam dan kemeja putih, tampilan lebih kasual tapi tetap elegan. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya. Gugup, akui Ratna. Bagaimana jika mereka tidak menyukai saya? Mereka akan menyukaimu. Dan bahkan jika tidak masalah. Satu-satunya yang perlu menyetujui pernikahan kita adalah kakekku dan dia sudah menyetujui. Para tamu mulai berdatangan tepat jam 12.30. Pertama datang Dewi, sekretaris Aditya, seorang wanita berusia 40 tahun dengan penampilan profesional dan senyum ramah, dan 2 rekan bisnis perusahaan, pria parubaya yang menyapa Ratna dengan sopan tapi tanpa banyak minat. Kemudian datang sepupu-sepupu Aditya, Rizky dan Fajar, keduanya berusia sekitar 40 tahun dengan istri masing-masing. Mereka tampak seperti orang-orang yang menyenangkan dan memperlakukan Ratna dengan ramah. Kartika datang terakhir bersama suaminya. Dia adalah wanita tinggi, berambut pirang, berpakaian bagus, dengan ekspresi yang langsung diidentifikasi Ratna sebagai bermusuhan. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan perhiasan mahal yang berkilau setiap kali dia menggerakkan tangan. Jadi kamu yang Ratna terkenal itu, kata Kartika ketika Aditya memperkenalkan mereka. Kejutan yang luar biasa mengetahui sepupuku menikah tanpa memberitahu siapapun di keluarga. Nada suaranya jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggap kejutan itu luar biasa sama sekali. Senang bertemu dengan Mbak Kartika, jawab Ratna sambil mempertahankan ketenangannya.
Senang bertemu juga. Aku sangat penasaran ingin mengenal wanita yang berhasil membawa sepupuku ke pelaminan dalam kurang dari sebulan hubungan. Kartika, intervensi Aditya. Ayo kita makan siang. Bu Siti menyiapkan menu spesial. Selama makan siang, Kartika membombardir Ratna dengan pertanyaan yang tampak tidak berbahaya, tapi jelas dimaksudkan untuk membuatnya tidak nyaman atau mengekspos ketidakkonsistenan dalam ceritanya. Dan di mana tepatnya kalian bertemu? Tanya Kartika sambil memotong ikan gurame bakar. Di toko buku di pusat kota, jawab Ratna dengan tenang. Aditya sedang mencari buku tentang manajemen bisnis dan saya sedang membeli eksemplar Laskar Pelangi untuk dibaca ulang. Kebetulan yang menarik. Aditya benci Laskar Pelangi. Dia selalu bilang itu buku yang membosankan dan ketinggalan zaman. Ratna melirik Aditya, yang tampak sedikit tidak nyaman. Orang bisa berubah pendapat tentang sastra, katanya, terutama ketika mereka menemukan seseorang yang bisa menunjukkan perspektif berbeda tentang karya klasik. Benar, setuju Aditya dengan cepat. Ratna membuatku melihat aspek-aspek buku itu yang tidak pernah aku perhatikan sebelumnya. Romantis sekali, komentar Kartika dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Dan aku dengar kamu dulu dosen universitas. Di universitas mana kamu bekerja? Ratna merasakan perutnya mengencang, tapi dia menjaga suaranya tetap tegas. Di Universitas Negeri Surabaya, jurusan sastra. Menarik. Dan kenapa kamu keluar dari sana? Kartika, kata Aditya dengan nada peringatan. Aku tidak pikir pantas menginterogasi Ratna seperti dia saksi di pengadilan. Tidak apa-apa, kata Ratna sambil menyentuh lengan Aditya dengan lembut. Saya punya beberapa perbedaan akademis dengan rekan kerja dan memutuskan sudah waktunya mencari cakrawala baru. Perbedaan akademis, ulang Kartika. Maksudnya? Perbedaan pendapat tentang metodologi pengajaran dan arah penelitian. Tidak ada yang terlalu dramatis. Itu secara teknis benar, meskipun versi yang sangat dilembutkan dari fakta. Dewi, sang sekretaris, mencoba mengalihkan topik. Aditya bilang kamu sangat terpelajar, Ratna. Pasti menyenangkan punya seseorang yang bisa diajak bicara tentang buku dan seni. Ya, benar, setuju Ratna, bersyukur atas intervensinya. Aditya punya perpustakaan yang mengesankan. Saya membaca beberapa buku dari sana pagi ini. Jenis sastra apa yang paling kamu nikmati? Tanya Rizky, salah satu sepupu. Sastra klasik Indonesia terutama, tapi saya juga suka penulis kontemporer. Baru-baru ini saya tertarik dengan biografi sastrawan. Percakapan mengalir lebih natural setelah itu, dengan diskusi tentang buku, perjalanan dan rencana masa depan. Kartika terus melemparkan tatapan curiga ke Ratna, tapi berhenti dengan pertanyaan langsung. Setelah semua tamu pergi, Aditya dan Ratna duduk di ruang tamu, keduanya jelas kelelahan. Menurutmu bagaimana tadi? Tanyanya. Sepupu Bapak membenci saya? Jawab Ratna langsung. Kartika curiga pada semua orang. Jangan diambil hati. Dia jelas curiga ada yang salah dengan pernikahan kita, tapi dia tidak bisa membuktikan apapun. Dan bahkan jika dia bisa, apa yang akan dia lakukan? Memberitahu kakekku? Dia sudah menyetujui kita? Aditya, saya perlu bertanya satu hal. Apa? Apakah Bapak benar-benar benci Laskar Pelangi? Aditya tersenyum untuk pertama kalinya sejak makan siang. Aku benci. Aku pikir itu salah satu buku paling membosankan yang pernah aku coba baca. Jadi mengapa Bapak bilang sudah berubah pendapat tentang buku itu? Karena aku perlu membelamu dan itu hal pertama yang terlintas di pikiranku. Ratna merasakan sesuatu yang hangat bergerak di dadanya. Sudah lama sekali sejak seseorang membelanya, bahkan dalam situasi kecil seperti itu. Terima kasih, katanya dengan lembut. Sama-sama. Kita tim sekarang, ingat? Setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Malam itu, Ratna berbaring di tempat tidurnya memikirkan apa yang terjadi selama hari itu. Makan siang adalah sebuah ujian dan dia merasa sudah lulus, bahkan dengan permusuhan Kartika. Tapi yang lebih mengganggunya adalah kesadaran yang tumbuh bahwa dia mulai menyukai Aditya sebagai orang. Itu bukan hanya rasa terima kasih atas apa yang dia lakukan untuknya. Itu simpati yang tulus, bahkan kekaguman. Dan itu berbahaya karena ketika 6 bulan itu berakhir, mereka akan bercerai dan melanjutkan hidup terpisah.
Dia tidak bisa membiarkan dirinya mengembangkan perasaan nyata untuk pria yang menikah dengannya hanya untuk kenyamanan. Dia perlu menjaga jarak emosional, bersyukur, ramah, memenuhi bagiannya dari perjanjian, tapi tidak terlibat secara emosional. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Keesokan paginya, hari Selasa, Aditya sudah pergi pagi-pagi untuk rapat penting di perusahaan. Ratna sedang sarapan sendirian ketika Bu Siti mendekat dengan ekspresi khawatir. "Mbak Ratna, ada seseorang di sini yang ingin berbicara dengan Mbak." "Dengan saya? Siapa?" "Seorang pria yang mengaku bernama Wahyu. Dia bilang dia kenal Mbak dari universitas." Ratna merasa darahnya membeku di pembuluh darahnya. Profesor Wahyu, profesor yang telah menghancurkan hidupnya. Apa yang dia lakukan di sini? Di mana dia? Di ruang tamu. Dia bilang ini mendesak. Ratna menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Dia tidak boleh menunjukkan kelemahan. "Bilang saya sedang turun." Dia naik dengan cepat ke kamar, mengganti baju tidur dengan pakaian yang lebih pantas dan turun untuk menghadapi pria yang telah merenggut segalanya darinya. Profesor Wahyu berdiri di dekat jendela ruang tamu, memandang taman. Dia adalah pria berusia 50-an, rambut beruban, penampilan terhormat. Dia mengenakan jas dan dasi seperti biasa. Ketika melihatnya masuk, dia berbalik dengan senyum yang dia kenal dengan baik dan selalu dia benci. "Ratna, sayangku, apa kabar?" "Berbeda." "Apa yang Bapak inginkan, Pak Wahyu?" "Wah, dingin sekali. Bahkan tidak mau menyapa dengan benar?" "Bicara saja. Apa yang Bapak datang lakukan di sini?" Profesor Wahyu duduk tanpa diundang, menyilangkan kakinya dan mengadopsi postur. "Santai. Aku dengar kamu menikah dengan pengusaha kaya. Selamat. Aku selalu tahu kamu pintar. Bagaimana Bapak tahu tentang pernikahan saya?" "Ah, Ratna, Surabaya tidak terlalu besar," berita menyebar. Pernikahan kilat pengusaha berpengaruh dengan mantan dosen universitas menarik perhatian. Ratna tetap berdiri, menjaga jarak. "Bapak masih belum bilang apa yang datang lakukan di sini." "Aku datang untuk membuat proposal, tawaran perdamaian, bisa dibilang." "Tawaran seperti apa?" "Aku bersedia mengakui secara publik bahwa tuduhan terhadapmu dilebih-lebihkan. Aku bahkan bisa membantu membersihkan namamu secara akademis." Ratna merasakan jantungnya berdetak kencang, tapi dia memaksa diri untuk menjaga ekspresi netral. "Sebagai imbalan apa?" "Jumlah simbolis, 50 juta rupiah untuk menutupi beberapa ketidaknyamanan yang harus aku hadapi untuk memperbaiki situasi." "Bapak sedang mencoba memeras saya?" "Aku lebih suka menganggap ini sebagai peluang bisnis. Kamu punya akses ke sumber daya sekarang melalui suamimu. 50 juta rupiah adalah jumlah yang tidak berarti untuk pria di posisinya." Ratna merasakan kemarahan naik seperti lava panas. "Bapak menghancurkan hidup saya, membuat saya kehilangan semua yang saya punya dan sekarang Bapak mau saya membayar Bapak untuk mengakui bahwa Bapak berbohong?" "Mari kita praktis, Ratna. Kamu mau namamu bersih? Ini kesempatanmu. Jika tidak, aku bisa memastikan pintu dunia akademis akan tetap tertutup untukmu selamanya. Keluar dari rumah saya. Pikirkan baik-baik proposalku. Kamu punya 48 jam untuk memutuskan." Profesor Wahyu berdiri dan berjalan ke pintu, tapi berhenti sebelum keluar. "Oh, dan Ratna, suamimu tahu tentang masa lalumu, tentang tuduhan itu? Akan sangat disayangkan jika dia menemukan bahwa dia menikah dengan seseorang yang reputasinya dipertanyakan." Dengan itu dia keluar, meninggalkan Ratna gemetar karena marah dan takut. Dia berlari ke kamarnya dan mengunci diri di dalam. Tangannya gemetar begitu hebat sehingga dia hampir tidak bisa mengetik nomor Aditya di ponselnya. "Ratna, ada apa?" "Saya perlu bicara dengan Bapak. Ini mendesak. Aku sedang di rapat penting. Bisa menunggu sampai aku pulang?" "Tidak bisa. Ini tentang masa lalu saya, tentang orang yang menjatuhkan saya di universitas." Ada jeda di seberang telepon. "Aku keluar dari sini sekarang. Sampai dalam 20 menit. Pendengar yang budiman, jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang melanjutkan." Aditya tiba di rumah dalam 15 menit, menemukan Ratna masih terkunci di kamar.
Dia membuka pintu ketika mendengar suaranya dan dia langsung menyadari bahwa dia terlihat sangat terguncang. Apa yang terjadi? Profesor Wahyu ada di sini. Profesor yang menuduh saya plagiat. Aditya membimbingnya ke sofa dekat jendela dan duduk di hadapannya. Ceritakan semuanya dari awal. Ratna menceritakan percakapan itu, setiap kata, setiap ancaman terselubung. Aditya mendengarkan dalam diam, tapi dia bisa melihat kemarahan tumbuh di matanya. Dia sedang mencoba memerasmu, kata Aditya ketika dia selesai. Saya tahu, tapi bagaimana jika dia menepati ancamannya? Bagaimana jika dia memberitahu kakek bapak tentang tuduhan itu, meskipun itu palsu, bisa cukup untuk merusak semuanya. Tidak akan merusak apapun. Kakekku bukan tipe orang yang menghakimi seseorang tanpa mengetahui faktanya. Tapi Profesor Wahyu bisa menciptakan bukti yang meyakinkan. Dia sudah pernah melakukannya sebelumnya. Aditya diam sejenak berpikir. Ratna, apakah kamu percaya padaku? Ya, saya rasa begitu. Kalau begitu, biarkan aku yang menangani ini. Aku punya sumber daya dan kontak yang bisa membantu menghadapi orang seperti itu. Apa yang akan Bapak lakukan? Pertama, aku akan menyewa detektif swasta untuk mencari tahu semua yang bisa diketahui tentang aktivitas terbaru Profesor Wahyu itu. Jika dia sedang mencoba memerasmu sekarang, kemungkinan dia sudah melakukannya kepada orang lain. Dan setelah itu kita akan mengungkap kebenaran dengan cara yang benar, dengan bukti kuat yang tidak bisa dipertanyakan. Ratna merasakan campuran lega dan cemas. Ini akan menghabiskan banyak uang. Jangan khawatir tentang uangnya. Khawatirkan memberi aku semua informasi yang kamu punya tentang orang itu dan tentang apa yang dia lakukan di universitas. Mengapa Bapak melakukan ini? Ini jauh melampaui perjanjian awal kita. Aditya berdiri dan berjalan ke jendela, membelakanginya selama beberapa saat. Karena kamu tidak layak hidup dalam ketakutan terhadap seseorang yang menjatuhkanmu secara tidak adil. Dan karena aku peduli dengan apa yang terjadi padamu. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Ratna merasa bahwa dia tidak hanya berbicara sebagai teman yang membantu. Ahya, jangan katakan apapun sekarang, dia memotongnya, masih membelakanginya. Mari kita fokus menyelesaikan situasi ini dulu. Yang lain kita bicarakan nanti. Sore itu Aditya membatalkan semua komitmennya dan mendedikasikan diri untuk membuat telepon dan mengatur pertemuan dengan orang-orang yang bisa membantu. Dalam beberapa jam dia telah menyewa salah satu detektif swasta terbaik di Surabaya dan mengatur konsultasi dengan pengacara yang menghususkan diri dalam hukum akademis. Bagaimana Bapak bisa mengatur semua ini begitu cepat? Tanya Ratna yang terkesan. Ketika kamu punya sumber daya dan tahu dengan siapa berbicara, pintu-pintu terbuka. Jawabnya. Besok pagi kita akan bertemu dengan detektifnya. Dia akan membutuhkan semua detail yang kamu ingat tentang apa yang terjadi. Dan jika Profesor Wahyu mengetahui kita sedang menyelidikinya, lebih baik lagi. Orang-orang seperti dia menjadi ceroboh ketika mereka gugup. Malam itu, selama makan malam, Aditya menceritakan kepada Ratna tentang pengalamannya sendiri dengan pemerasan dan ancaman. Ketika aku lebih muda dan secara bertahap mengambil alih perusahaan kakekku, beberapa orang mencoba memerasku. Mantan karyawan yang tidak puas, pesaing, bahkan beberapa kerabat jauh. Aku belajar bahwa satu-satunya cara menghadapi orang-orang seperti itu adalah menghadapi mereka secara langsung. Dan itu selalu berhasil. Pemeras pada dasarnya pengecut. Ketika mereka menyadari kamu tidak akan terintimidasi, mereka biasanya mundur. Tapi bagaimana jika Profesor Wahyu berbeda? Kalau begitu kita akan menghancurkan kredibilitasnya sekali dan untuk selamanya, secara legal, tapi definitif. Tekad dalam suara Aditya menenangkan, tapi Ratna masih merasakan simpul di perutnya. Dia kenal Profesor Wahyu selama bertahun-tahun dan tahu dia licik dan jahat. Boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi? Katanya setelah beberapa saat. Tentu. Mengapa Bapak tidak pernah menikah sebelumnya? Maksud saya sungguhan, bukan karena warisan. Aditya ragu, bermain dengan serbet. Karena aku tidak pernah menemukan seseorang yang membuatku merasa layak mengambil risiko. Risiko apa? Risiko membuka hatiku untuk seseorang dan kemudian kehilangan orang itu, seperti yang terjadi dengan orang tuaku. Ratna mengerti. Itu adalah alasan yang sama mengapa dia menjauhi hubungan serius selama bertahun-tahun.
Dan sekarang Bapak mengambil risiko itu dengan saya? Aditya menatap matanya untuk pertama kalinya dalam percakapan. Aku pikir aku sudah mulai mengambilnya, mau atau tidak. Ratna merasakan jantungnya berdetak kencang. Ada intensitas dalam tatapannya yang membuatnya menyadari bahwa dinamika di antara mereka telah berubah. Mereka bukan lagi hanya dua orang asing yang memenuhi perjanjian bisnis. Aditya, aku tahu. Ini rumit. Ini bukan yang kita rencanakan. Kita tidak boleh terlibat secara emosional. Ketika semua ini berakhir, kita akan memutuskan apa yang ingin kita lakukan dengan apa yang terjadi di antara kita. Ratna tetap terjaga sampai larut malam itu, memikirkan percakapan itu. Dia berada di wilayah yang tidak dikenal. Dia menikah dengan Aditya untuk menyelesaikan masalah praktisnya dan memulai kembali hidupnya sendiri. Dia tidak berencana untuk terlibat secara emosional, tapi sudah terlambat. Dia sudah terlibat. Keesokan paginya, Aditya dan Ratna bertemu dengan detektif swasta di sebuah kafe yang tenang di pusat kota. Pak Bambang adalah pria berusia 50 tahun, mantan polisi, dengan penampilan biasa yang tidak mencolok di kerumunan manapun. Saya butuh semua detail tentang profesor itu, kata Pak Bambang sambil membuka buku catatan. Nama lengkap, di mana dia bekerja sekarang, apa kebiasaannya, siapa teman-temannya dan kontaknya? Ratna memberikan semua informasi yang dia ingat tentang Profesor Wahyu. Pak Bambang membuat catatan yang teliti dan sesekali mengajukan pertanyaan spesifik. Dan tentang waktu tuduhan, siapa lagi yang terlibat dalam proses itu? Ada komite investigasi yang terdiri dari 5 profesor. Koordinatornya adalah teman dekat Profesor Wahyu. Nama-namanya? Ratna memberikan nama-nama dan semua keadaan yang bisa dia ingat. Pak Bambang tampak puas dengan volume informasi. Saya akan mulai menyelidiki aktivitas terbaru Profesor Wahyu itu, jelasnya. Jika dia sedang mencoba memeras kalian, kemungkinan bukan pertama kalinya. Orang-orang seperti itu punya pola perilaku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Aditya. Untuk informasi awal, seminggu. Untuk membangun kasus yang solid, mungkin sebulan. Dan jika dia menepati ancamannya sebelum itu, maka kita akan siap untuk membalas dengan segera. Saat keluar dari pertemuan, Aditya tampak percaya diri, tapi Ratna masih gelisah. Dan jika pada akhirnya kita menemukan bahwa kita tidak punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia memalsukan tuduhan, maka setidaknya kita akan punya informasi yang cukup untuk menetralisir upaya pemerasan di masa depan. Itu tidak cukup untuk saya, kata Ratna dengan tegas. Saya ingin kebenaran diketahui. Saya ingin nama saya benar-benar bersih. Aditya berhenti berjalan dan menatapnya. Dan kamu akan mendapatkannya. Aku janji. Ada keyakinan dalam suaranya yang membuat Ratna percaya untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan bahwa memang mungkin untuk memulihkan reputasi dan karirnya. Selama sisa minggu itu, kehidupan di Menshahen mengikuti rutinitas yang relatif normal. Aditya pergi bekerja di pagi hari dan kembali di sore hari. Ratna menghabiskan hari membaca di perpustakaan, berbicara dengan Bu Siti dan mencoba tidak berpikir secara obsesif tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Di akhir pekan mereka menerima undangan yang tidak terduga. Kakekku ingin mengundang kita ke makan malam spesial Sabtu malam, umumkan Aditya pada hari Jumat saat sarapan. Akan ada lebih banyak orang dari keluarga, beberapa teman dekatnya. Ini acara formal. Dia ingin memperkenalkanmu ke lingkaran sosialnya. Ini semacam persetujuan resmi. Ratna merasa perutnya bergejolak. Semakin banyak orang yang mengetahui cerita buatan mereka, semakin besar risiko seseorang menemukan ketidakkonsistenan. Semuanya akan baik-baik saja, Aditya menenangkannya seolah membaca pikirannya. Mereka orang-orang terpelajar. Mereka akan mengajukan pertanyaan sopan dan menerima jawaban sopan. Sabtu malam, Ratna berpakaian dengan hati-hati untuk makan malam. Dia memilih gaun biru dongker, elegan tapi sederhana, sepatu hak rendah yang nyaman dan perhiasan minimal. Dia ingin membuat kesan yang baik tanpa terlihat sedang berusaha untuk membuat kesan. Rumah kakek Aditya penuh dengan tamu ketika mereka tiba. Sekitar 20 orang berkeliling di ruang tamu dengan gelas di tangan, berbicara dalam kelompok-kelompok kecil. Ratna mengenali beberapa wajah dari makan siang sebelumnya, tapi sebagian besar adalah orang asing. Pak Hasan menyambut mereka dengan hangat.
Ratna, sayangku, senang sekali bertemu denganmu lagi. Kamu tampak bersinar. Terima kasih, Pak Haji. Rumahnya indah sekali. Mari, aku ingin memperkenalkanmu dengan beberapa orang spesial. Dalam 2 jam berikutnya, Ratna diperkenalkan kepada pengusaha, dokter, pengacara, profesor pensiunan dan istri masing-masing. Percakapannya dangkal tapi menyenangkan, dan dia berhasil rileks secara bertahap. Saat makan malam situasi menjadi rumit. Dia duduk di antara Aditya dan seorang wanita elegan berusia 60 tahun bernama Bu Maryam, yang menyebutkan dengan santai, "Ratna, saya dengar kamu dulu dosen di Universitas Negeri Surabaya. Kebetulan sekali, menantu saya juga belajar sastra di sana. Mungkin kalian saling kenal." "Mungkin," jawab Ratna dengan hati-hati. "Kapan dia lulus?" "Sekitar 3 tahun yang lalu. Namanya Anissa." Dia selalu berbicara baik tentang dosen-dosen yang dia punya. Ratna hampir tersedak minumannya. Anissa adalah salah satu mahasiswa paling cemerlangnya dan juga salah satu yang pertama meninggalkannya ketika tuduhan plagiat muncul. "Anissa?" "Ya, saya ingat dia," kata Ratna mencoba menjaga suaranya tetap netral. "Luar biasa. Saya akan bilang padanya bahwa saya bertemu dengan ibu. Saya yakin dia akan senang mengetahui ibu baik-baik saja." Ratna bertukar pandangan khawatir dengan Aditya. Jika Anissa tahu bahwa dia menikah dengan pengusaha kaya begitu singkat setelah tinggal di jalanan, dia pasti akan bertanya-tanya. Dan Anissa tahu semua detail tentang tuduhan di universitas. "Sebenarnya," kata Ratna dengan cepat, "saya lebih suka tidak mencampur kehidupan saya sekarang dengan masa lalu profesional saya. Saya sedang dalam fase transisi, ibu mengerti?" "Tentu, sayang, saya mengerti sekali." Tapi Ratna memperhatikan bahwa Bu Maryam tetap penasaran dengan reaksinya, satu orang lagi yang mungkin akan pergi dari sana dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Setelah makan malam, ketika mereka kembali ke rumah, Aditya bertanya, "Siapa Anissa?" Ratna menghela napas. "Mantan mahasiswa. Salah satu yang meninggalkan saya ketika tuduhan dimulai. Menurutmu dia bisa menyebabkan masalah? Jika dia mengetahui tentang pernikahan kita dan memberitahu orang lain dari universitas, ya bisa jadi masalah. Kita akan menghadapinya jika itu terjadi. Tidak ada gunanya khawatir sebelum waktunya." Tapi Ratna sudah khawatir. Dia merasa seperti berjalan di ladang ranjau, di mana langkah yang salah bisa meledakkan seluruh kehidupan barunya. Hari Senin, Pak Bambang menelepon dengan informasi pertama tentang Profesor Wahyu. "Bisakah saya ke sana sore ini?" tanyanya. "Saya punya beberapa hal menarik untuk ditunjukkan kepada kalian." Aditya membatalkan rapat agar bisa hadir ketika detektif itu tiba. Pak Bambang membawa map penuh dokumen dan foto. "Teman profesor kita sangat sibuk," mulainya sambil menyebarkan kertas di atas meja ruang tamu. "Saya menemukan bahwa dia melakukan modus yang sama setidaknya pada 2 orang lain dalam 3 tahun terakhir." "Bagaimana itu?" tanya Ratna. "Seorang dosen dari Universitas Brawijaya dan seorang peneliti dari Universitas Gajah Mada. Keduanya dituduh plagiat dalam keadaan yang sangat mirip dengan Anda. Dan di kedua kasus, Profesor Wahyu terlibat dalam komite investigasi." Aditya mencondongkan tubuh untuk memeriksa dokumen. "Dan apa yang terjadi dengan korban-korban lain itu?" Dosen dari Universitas Brawijaya berhasil membuktikan kepolosannya setelah 2 tahun perjuangan hukum, tapi kehilangan posisi tetap yang sedang dia perebutkan. Peneliti dari UGM berganti bidang sepenuhnya dan sekarang bekerja di perusahaan swasta. "Ini membuktikan ada pola," kata Ratna merasakan campuran lega dan marah. "Tepat sekali. Tapi ada lagi. Profesor Wahyu punya anak yang sedang menempuh program doktoral di universitas bergengsi di Jakarta. Biayanya mahal dan dari dokumen keuangan yang berhasil saya akses, gajinya sebagai profesor tidak akan cukup untuk menutupi biaya itu. Apakah ada yang membayarnya untuk menyabotase profesor lain?" tanya Aditya. "Itu kemungkinan. Atau dia menggunakan pemerasan untuk mendapatkan uang tambahan. Saya perlu menyelidiki lebih dalam untuk memastikan." Pak Bambang menunjukkan beberapa foto Profesor Wahyu masuk dan keluar dari gedung-gedung mahal, makan malam di restoran mewah, mengendarai mobil yang harganya jauh lebih mahal dari yang bisa dia bayar dengan gajinya. Gaya hidupnya tidak sesuai dengan pendapatan resminya, amati detektif itu. Itu selalu tanda bahaya.
Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Ratna. Sekarang kita akan berbicara dengan korban-korban lain. Jika kita bisa membuat mereka bekerja sama, kita bisa membangun kasus yang jauh lebih kuat. Dalam beberapa hari berikutnya, Pak Bambang berhasil menghubungi dosen dari Universitas Brawijaya dan peneliti dari UGM. Keduanya tertarik untuk bekerja sama ketika mereka tahu ada korban lain. Dosen dari Universitas Brawijaya, Dr. Lestari, setuju untuk bertemu dengan Ratna di sebuah kafe di Surabaya pada akhir minggu. Saya tidak pernah bisa membuktikannya, tapi saya selalu tahu bahwa Profesor Wahyu punya kepentingan pribadi untuk menjatuhkan saya, komentar Dr. Lestari selama pertemuan. Dia menginginkan posisi koordinator program pascasarjana yang sedang saya perebutkan. Dan ibu mendapatkan posisi itu setelah membuktikan kepolosan? Tidak, posisi itu jatuh ke anak didiknya. Saya keluar dari universitas sepenuhnya dan mulai bekerja di sekolah swasta. Apakah ibu masih punya dokumen dari proses itu? Saya menyimpan semuanya. Saya tidak pernah bisa membuang kertas-kertas itu dengan harapan suatu hari bisa berguna untuk sesuatu. Ratna merasa tidak sendirian untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Ada orang lain yang memahami persis apa yang dia alami. Peneliti dari UGM, Dr. Gunawan, berbagi cerita yang bahkan lebih mengganggu selama video call. Profesor Wahyu mencariku setelah prosesku selesai, cerita Dr. Gunawan. Dia bilang dia bisa membantuku membersihkan namaku dengan imbalan sebuah bantuan. Dia ingin aku memalsukan data dari sebuah penelitian yang akan menguntungkan perusahaan yang membayarnya suap. Dan Bapak melakukannya? Tanya Ratna. Tentu saja tidak, tapi ancamannya jelas. Jika aku tidak bekerja sama, dia akan memastikan aku tidak akan pernah bekerja di universitas manapun di negeri ini lagi. Aditya berpartisipasi dalam semua percakapan ini, membuat catatan dan mengajukan pertanyaan yang tajam. Ratna terkesan dengan kemampuannya untuk dengan cepat memahami nuansa situasi. Kita sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih serius daripada pemerasan individu, amatinya setelah percakapan dengan Dr. Gunawan. Ini korupsi sistemik. Pak Bambang setuju. Dan orang-orang seperti Profesor Wahyu jarang bekerja sendiri. Kemungkinan ada jaringan orang-orang yang terlibat. Apa artinya ini untuk saya? Tanya Ratna. Artinya ketika kita mengungkap situasi ini, kamu tidak hanya akan dibersihkan, kamu akan dilihat sebagai salah satu korban pertama dari skema yang jauh lebih besar. Ini lebih dari yang Ratna berani harapkan, bukan hanya membersihkan namanya, tapi diakui secara publik sebagai korban ketidakadilan. Tapi ini juga berarti risikonya lebih besar. Jika Profesor Wahyu adalah bagian dari jaringan korupsi, dia punya sumber daya dan koneksi yang bisa membuatnya lebih berbahaya ketika dia merasa terancam. Kamis di minggu kedua setelah kunjungan Profesor Wahyu, dia muncul lagi di Menshavn Aditya. Kali ini dia tidak diumumkan dengan sopan oleh Bu Siti. Dia hanya muncul di pintu ketika Ratna sendirian di rumah. Waktumu habis, Ratna, katanya begitu dia membuka pintu. Aku harap kamu sudah memikirkan proposalku. Ya, saya sudah memikirkannya, jawabnya, menjaga pintu hanya sedikit terbuka. Dan jawaban saya adalah tidak. Ekspresi Profesor Wahyu berubah seketika. Senyum palsunya menghilang, mengungkapkan sesuatu yang lebih gelap. Aku harap kamu tidak menyesal dengan keputusan itu. Saya tidak akan menyesal. Kita lihat saja. Suami kecilmu tahu bahwa dia menikah dengan penipu akademis, seorang wanita yang mencuri karya profesor lain? Dia tahu kebenaran tentang apa yang Bapak lakukan. Profesor Wahyu tampak benar-benar terkejut. Oh ya? Dan apa tepatnya yang menurutmu bisa kamu buktikan? Lebih dari yang Bapak bayangkan. Ratna menutup pintu dan segera menelepon Aditya. Dia ada di rumah dalam 10 menit bersama Pak Bambang, yang telah dipanggil untuk pertemuan darurat. Dia merasa tertekan, amati detektif itu. Itu bagus. Orang-orang yang tertekan membuat kesalahan. Kesalahan seperti apa? Tanya Aditya. Mereka akan mencoba mempercepat skema mereka. Mungkin mereka akan menghubungi kaki tangan secara ceroboh atau mencoba menyingkirkan bukti dengan terburu-buru. Dan dia mungkin mencoba menjatuhkan Ratna secara publik sebelum kita berhasil mengungkapnya. Kalau begitu kita akan siap untuk membalas dengan segera. Pak Bambang telah menyiapkan strategi untuk kemungkinan itu.
Dia punya kontak di media yang bisa mempublikasikan versi sebenarnya dari cerita ini jika Profesor Wahyu mencoba menyebarkan kebohongan. Tapi saya lebih suka menghindari perang publik, jelasnya. Lebih baik menyelesaikan ini di belakang layar dengan cara yang memaksa Profesor Wahyu mengakui kebenaran tanpa menyebabkan lebih banyak kerusakan pada siapapun. Bagaimana caranya? Dengan mengonfrontasinya dengan bukti yang tidak terbantahkan tentang kejahatan-kejahatan lainnya. Jika dia tahu dia bisa ditangkap atau kehilangan segalanya, mungkin dia akan menerima kesepakatan di mana dia mengaku tentang kasus Ratna dengan imbalan tidak dituntut atas penipuan lainnya. Itu rencana yang berisiko, tapi tampaknya menjadi pilihan terbaik yang tersedia. Di akhir pekan, Aditya menyarankan agar mereka melakukan sesuatu yang menenangkan untuk mengalihkan pikiran dari situasi yang menegangkan. Bagaimana kalau kita pergi ke Museum House of Sampurna? Usulnya. Cuacanya bagus dan kamu tampak butuh pengalihan. Ratna pikir itu ide yang bagus. Sudah bertahun-tahun dia tidak mengunjungi museum di kota lama Surabaya dan dia selalu suka berjalan-jalan di taman dan mengamati karya seni. Di mobil menuju museum, mereka berbicara tentang topik-topik yang lebih ringan. Seni, musik, tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi, buku-buku yang baru-baru ini mereka baca. Menyenangkan rasanya punya percakapan normal setelah berminggu-minggu hanya fokus pada masalah dan penyelidikan. Boleh saya bertanya sesuatu? Kata Aditya sambil menyetir. Tentu. Jika kita berhasil menyelesaikan semua ini dengan Profesor Wahyu dan membersihkan namamu, apa yang ingin kamu lakukan setelahnya? Ratna berpikir sejenak. Kembali mengajar adalah apa yang selalu ingin saya lakukan. Mengajar sastra, membimbing penelitian, bekerja dengan anak muda yang tertarik belajar. Di Surabaya? Saya tidak tahu, mungkin lebih baik memulai di kota lain, di provinsi lain di mana tidak ada yang mengenal saya dan bisa mendapatkan awal yang benar-benar baru. Aditya diam selama beberapa saat. Dan bagaimana dengan kita? Tanyanya akhirnya. Ratna merasakan jantungnya berdetak kencang. Itu adalah pertanyaan yang keduanya telah menghindari untuk ditanyakan secara langsung. Saya tidak tahu, jawabnya. Dengan jujur, situasi kita sangat rumit. Mengapa? Karena ini dimulai sebagai perjanjian bisnis. Bagaimana saya bisa yakin bahwa apa yang saya rasakan itu nyata dan bukan hanya rasa terima kasih atau kenyamanan? Dan saya, bagaimana saya bisa yakin bahwa kamu tidak di sini hanya untuk uang dan keamanan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang adil dan sulit dijawab. Mungkin kita hanya akan mengetahuinya ketika kita tidak lagi punya alasan praktis untuk bersama, kata Ratna. Mungkin. Di Museum House of Sampurna mereka berjalan di taman dalam keheningan yang nyaman, mengamati karya seni dan menikmati udara segar dan ketenangan tempat itu. Itu adalah hari pertama dalam berminggu-minggu Ratna berhasil benar-benar rileks dan tidak memikirkan masalah yang mengelilingi mereka. Terima kasih sudah membawa saya ke sini, katanya ketika mereka duduk di bangku mengamati sebuah patung. Terima kasih sudah mau datang. Sudah lama sekali aku tidak merasa setenang ini. Bahkan dengan semua masalah yang sedang kita hadapi, justru karena itu, kamu membuatku sadar bahwa ada hal-hal dalam hidup yang lebih penting dari pekerjaan dan kewajiban keluarga. Ratna menatapnya. Matahari sore menerangi matanya dan ada ekspresi ketenangan di wajahnya yang jarang dia lihat ketika mereka di rumah. Seperti apa? Persahabatan sejati, punya seseorang untuk berbagi saat-saat sulit dan yang baik. Merasa bahwa aku tidak menghadapi semuanya sendirian. Dia mengerti dengan sempurna. Itu persis seperti yang dia rasakan juga. Aditya, saya tahu. Ini berisiko bahwa kita semakin dekat seperti ini, tapi aku tidak bisa menghindarinya. Ratna juga tidak bisa menghindarinya. Dengan setiap hari yang berlalu dia merasa semakin terhubung dengannya. Ini bukan hanya ketertarikan fisik, meskipun itu juga ada. Ini adalah kecocokan yang dalam, perasaan bahwa akhirnya dia menemukan seseorang yang benar-benar memahaminya. Tapi masih ada masalah perjanjian di antara mereka dan situasi dengan Profesor Wahyu dan ketidakpastian tentang masa depan. Hari Senin, Pak Bambang menelepon dengan berita mendesak. Saya perlu berbicara dengan kalian segera, katanya. Saya menemukan sesuatu yang penting tentang Profesor Wahyu. Mereka bertemu di kantor detektif di pusat kota. Pak Bambang memiliki ekspresi serius ketika menyambut mereka. Saya mengatur pertemuan di sini karena saya curiga rumah kalian mungkin sedang diawasi, jelasnya. Bagaimana itu?
Tanya Aditya. Profesor Wahyu menyewa detektif swasta untuk mencari tahu semua yang bisa dia ketahui tentang kalian, terutama tentang pernikahan kalian. Ratna merasa darahnya membeku. Dia curiga pernikahan kami palsu? Bukan hanya curiga, dia punya bukti. Pak Bambang membuka map dan menunjukkan beberapa foto. Ratna melihat dirinya dalam gambar-gambar itu, dari hari-hari ketika dia tinggal di alun-alun Surabaya sampai saat dia masuk ke mobil Aditya untuk pertama kalinya. Bagaimana dia mendapatkan foto-foto ini? Kemungkinan dia sudah mengikutimu selama berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan, mungkin sejak kamu keluar dari universitas. Aditya memeriksa foto-foto itu dengan ekspresi suram. Apa yang dia rencanakan dengan ini? Memeras kalian berdua. Jika dia membuktikan bahwa pernikahan ini palsu, dia bisa merusak reputasi Aditya dan membuatmu kehilangan warisan. Dan bagaimana dengan saya? Tanya Ratna. Untukmu akan lebih buruk lagi. Kamu akan dilihat sebagai penipu yang memanfaatkan pria kaya. Itu akan menghancurkan kesempatan apapun untuk memulihkan reputasi akademismu. Situasinya telah menjadi jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Apa pilihan yang kita punya? Tanya Aditya. Sedikit dan semuanya berisiko. Kita bisa mencoba mengungkap kejahatannya sebelum dia mengungkap kalian, atau kalian bisa mempertimbangkan untuk meresmikan pernikahan ini secara sungguhan. Bagaimana maksudnya? Tanya Ratna. Jika kalian benar-benar jatuh cinta dan ingin bersama, pernikahan itu berhenti menjadi palsu. Profesor Wahyu tidak akan punya apapun lagi untuk digunakan melawan kalian. Ratna dan Aditya saling bertatapan. Itu adalah solusi yang logis, tapi membawa implikasi emosional yang besar. Kami perlu memikirkannya, kata Aditya. Kalian tidak punya banyak waktu, peringat Pak Bambang. Dari informasi yang saya dapatkan, Profesor Wahyu berencana bertindak dalam beberapa hari ke depan. Dalam perjalanan pulang, Ratna dan Aditya hampir tidak berbicara. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing, memproses realitas baru dari situasi ini. Di rumah mereka duduk di perpustakaan di kursi berhadapan mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Pak Bambang benar, kata Aditya akhirnya. Jika kita memutuskan bahwa kita ingin bersama sungguhan, Profesor Wahyu tidak bisa menyakiti kita. Tapi bagaimana jika kita mengambil keputusan ini hanya karena takut dan bukan karena cinta yang nyata? Bagaimana kita bisa yakin dengan apa yang kita rasakan di tengah semua tekanan ini? Mungkin kita tidak bisa punya kepastian absolut. Mungkin kita harus percaya pada apa yang kita rasakan sekarang dan berharap itu nyata. Ratna berdiri dan berjalan ke jendela, memandang taman tempat mereka berjalan bersama berkali-kali dalam beberapa minggu terakhir. Aditya, boleh saya ceritakan sesuatu? Tentu. Dalam beberapa hari terakhir saya membayangkan bagaimana rasanya terus tinggal di sini bersama Bapak, bukan karena uang atau keamanan, tapi karena saya merasa seperti di rumah di sisi Bapak. Aditya berdiri dan mendekatinya. Aku juga sudah memikirkan itu. Rumah ini selalu terlalu besar dan sepi untukku. Sejak kamu datang, akhirnya terasa seperti rumah. Mereka berdiri berdampingan di dekat jendela tanpa bersentuhan, tapi merasakan kedekatan satu sama lain. Jadi apa yang kita lakukan? Tanya Ratna. Kita memutuskan apakah kita ingin mencoba membuat ini berhasil sungguhan, terlepas dari Profesor Wahyu, terlepas dari warisan, terlepas dari semua alasan praktis yang membawa kita ke sini. Dan Bapak mau apa? Aditya berbalik untuk menatapnya. Aku mau mencobanya. Aku ingin melihat apakah apa yang aku rasakan ini nyata dan bertahan lama. Aku ingin memberi kesempatan pada kita. Ratna merasakan jantungnya berdetak kencang. Itu juga yang dia inginkan, tapi dia takut untuk mengakuinya. Dan jika tidak berhasil, maka setidaknya kita akan tahu bahwa kita sudah mencoba. Lebih baik daripada menghabiskan sisa hidup bertanya-tanya. Ya? Ratna menarik napas dalam dan mengambil keputusan. Baiklah, ayo kita coba. Aditya tersenyum untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Sungguhan? Sungguhan. Dia mendekat dan menyentuh wajahnya dengan lembut. Boleh aku menciummu sungguhan kali ini? Sebagai jawaban, Ratna condong ke arahnya. Ciuman itu lembut pada awalnya, ragu-ragu, seolah keduanya masih menguji batas-batas dinamika baru di antara mereka. Kemudian semakin dalam, penuh dengan berminggu-minggu ketegangan yang tertahan dan perasaan yang telah mereka coba abaikan.
Ketika mereka berpisah, Aditya menyandarkan dahinya di dahinya. Jadi sekarang kita benar-benar menikah? Saya rasa begitu. Bagaimana perasaanmu? Takut, berharap, bahagia? Aku juga. Pendengar yang budiman, jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang melanjutkan. Malam itu mereka berbicara sampai larut tentang bagaimana hubungan baru mereka akan berjalan. Mereka memutuskan untuk mengambilnya dengan pelan, saling mengenal lebih baik sebagai pasangan nyata dan bukan sebagai orang yang memerankan peran. Aku ingin mengenal Ratna yang sesungguhnya, kata Aditya. Bukan dosen yang kehilangan segalanya, bukan wanita yang tinggal di jalanan, tapi siapa kamu sebenarnya di balik semua keadaan itu? Dan saya ingin mengenal Aditya yang sesungguhnya, jawabnya. Bukan hanya pengusaha sukses atau cucu yang berbakti, tapi orang yang kamu jadikan ketika tidak ada yang melihat. Ini adalah awal baru bagi keduanya, tapi mereka masih harus menghadapi Profesor Wahyu. Keesokan paginya, Pak Bambang menelepon dengan proposal berisiko. Saya ingin mengonfrontasi Profesor Wahyu secara langsung dengan bukti yang kita punya tentang kejahatan-kejahatan lainnya, katanya. Jika kita melakukannya dengan cara yang benar, mungkin kita bisa memaksanya mundur tanpa perlu mengungkap pernikahan kalian. Bagaimana caranya? Tanya Aditya. Mengatur pertemuan dengannya, menunjukkan padanya bahwa kita tahu tentang dosen dari Universitas Brawijaya dan peneliti dari UGM, dan membuat jelas bahwa kita bisa menghancurkan hidupnya seperti dia menghancurkan hidup orang lain. Itu berisiko, tapi mungkin akan berhasil. Orang-orang seperti Profesor Wahyu hanya mengerti bahasa kekuatan. Pertemuan dijadwalkan untuk sore hari di sebuah hotel yang tenang di pusat kota. Aditya bersikeras untuk menemani Ratna dan Pak Bambang. Profesor Wahyu tiba tepat waktu dengan ekspresi percaya diri yang dengan cepat menghilang ketika dia melihat bahwa dia tidak hanya berurusan dengan Ratna. Apa ini? Tanyanya ketika mereka duduk di ruangan tertutup. Percakapan tentang kebenaran yang tidak nyaman, jawab Pak Bambang sambil membuka map penuh dokumen. Khususnya tentang aktivitas ilegal Bapak dalam 5 tahun terakhir. Ekspresi Profesor Wahyu berubah total ketika dia melihat foto-foto, rekening bank dan kesaksian dari korban-korban lain tersebar di atas meja. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Tidak? Kalau begitu biarkan saya jelaskan, kata Pak Bambang dengan tenang. Dr. Lestari, Universitas Brawijaya. Dr. Gunawan, Universitas Gajah Mada. Ningsih, Universitas Airlangga. 3 dosen yang dituduh palsu plagiat akademik dalam situasi di mana Bapak punya akses istimewa ke proses investigasi. Profesor Wahyu tampak pucat. Itu tidak membuktikan apapun. Tidak? Dan bagaimana dengan pembayaran tidak teratur yang Bapak terima dari perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk memfavoritkan kandidat tertentu dalam kompetisi akademik? Atau dokumen-dokumen palsu yang kami temukan di kantor Bapak di universitas? Itu gertakan, tapi Pak Bambang menyajikannya dengan keyakinan sedemikian rupa sehingga Profesor Wahyu mempercayainya. Apa yang kalian inginkan? Kami ingin Bapak berhenti mengejar Ratna, kata Aditya berbicara untuk pertama kalinya dalam pertemuan. Kami ingin Bapak mengakui secara publik bahwa tuduhan terhadapnya palsu dan kami ingin Bapak pensiun dini dari kehidupan akademis sebelum kami memutuskan untuk mengungkap semua yang kami tahu tentang Bapak. Dan jika saya tidak setuju, Pak Bambang mencondongkan tubuh ke depan. Maka besok pagi semua universitas di negeri ini akan menerima laporan terperinci tentang aktivitas Bapak. Media juga akan menerima salinan. Dan polisi akan menerima bukti kejahatan federal terkait korupsi di institusi pendidikan tinggi. Profesor Wahyu diam selama beberapa menit, jelas menghitung pilihannya. Dan jika saya melakukan apa yang kalian minta, jaminan apa yang ada bahwa kalian tidak akan mengejar saya setelahnya? Karena kami tidak punya kepentingan untuk menghancurkan hidup Bapak, jawab Ratna. Kami hanya ingin Bapak berhenti menghancurkan hidup orang lain. Saya butuh waktu untuk berpikir. Bapak punya 24 jam, kata Pak Bambang. Besok di jam yang sama kami ingin jawaban Bapak. Profesor Wahyu keluar dari pertemuan dengan jelas terguncang. Pak Bambang yakin dia akan menerima kesepakatan. Orang-orang seperti dia pada dasarnya pengecut, jelasnya. Ketika mereka menyadari bahwa mereka bisa kehilangan segalanya, mereka selalu memilih untuk menyelamatkan apa yang bisa mereka selamatkan.
Tapi Ratna tidak begitu optimis. Dan jika dia memutuskan untuk menyakiti kami sebelum mundur, dia masih punya foto-foto pernikahan kami. Maka kita akan siap untuk membalas dengan segera, jawab Aditya. Kami punya cukup bukti untuk menghancurkan kredibilitasnya lebih cepat daripada dia bisa menghancurkan milik kami. Malam itu, Ratna dan Aditya makan malam di rumah mencoba mempertahankan normalitas meskipun ada ketegangan. Mereka berbicara tentang rencana masa depan, dengan asumsi semuanya akan berjalan baik dengan Profesor Wahyu. Ketika semua ini berakhir, kata Aditya, aku ingin lebih mengenal bidang akademismu. Mungkin kamu bisa mengajariku tentang sastra Indonesia, sungguhan kali ini, bukan hanya untuk berpura-pura di depan keluargaku. Bapak sungguh-sungguh ingin belajar atau hanya mencoba membuat saya terkesan? Aku ingin belajar. Aku ingin memahami hal-hal yang penting bagimu. Ratna tersenyum. Itu adalah salah satu hal yang paling dia hargai dari Aditya, kemauan tulusnya untuk tumbuh dan belajar. Dan saya ingin lebih memahami bisnis Bapak, katanya. Saya selalu tertarik bagaimana perusahaan keluarga bekerja, terutama yang sudah melewati beberapa generasi. Perusahaan kami punya sejarah yang menarik. Kakek buyutku memulai dengan toko bangunan kecil dan setiap generasi memperluasnya ke bidang baru. Dan Bapak ingin menambahkan apa ke warisan keluarga? Aditya berpikir sejenak. Proyek sosial, pendidikan untuk komunitas yang membutuhkan, menggunakan sumber daya perusahaan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang. Ratna terkesan. Itu visi yang mulia dan sangat berbeda dari stereotip pengusaha yang rakus. Karena itulah Bapak sangat peduli menerima warisan untuk bisa mengimplementasikan proyek-proyek itu. Sebagian juga karena ini warisan keluarga yang tidak ingin aku kehilangan, tapi terutama karena proyek sosialnya. Itu adalah alasan lain bagi Ratna untuk mengaguminya. Aditya tidak berjuang hanya untuk uang atau status, tapi untuk kesempatan berbuat baik. Keesokan paginya, Pak Bambang menelepon lebih awal. Profesor Wahyu menerima syarat-syarat kita, umumnya. Dia akan menandatangani pengakuan mengakui bahwa dia memalsukan bukti terhadapmu, Ratna, dan dia akan pensiun dini dari universitas. Ratna merasakan campuran lega dan tidak percaya. Bagaimana bisa? Dia hanya menerima begitu saja? Kami menemukan lebih banyak hal tentang dia semalam. Bukti bahwa dia terlibat dalam skema yang bahkan lebih buruk dari yang kami kira. Ketika kami menyajikannya pagi ini, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan. Bukti seperti apa? Saya lebih suka tidak membahas detailnya di telepon. Datanglah ke kantor saya sore ini dan saya akan menjelaskan semuanya secara langsung. Di kantor Pak Bambang mereka menemukan skala penuh kejahatan Profesor Wahyu. Selain menyabotase karir akademik, dia telah terlibat dalam penipuan tender universitas, penjualan ilegal tempat di program pascasarjana dan bahkan skema pencucian uang. Ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, jelas Pak Bambang. Ketika saya menunjukkan padanya bahwa kami punya bukti aktivitas-aktivitas ini, dia putus asa untuk mencapai kesepakatan. Dan pengakuan tentang kasus saya? Sudah ditandatangani dan didaftarkan di notaris. Kamu secara resmi dibebaskan, Ratna. Ratna merasakan air mata di matanya. Setelah berbulan-bulan penghinaan dan keputusasaan, akhirnya dia mendapatkan kembali reputasinya. Terima kasih, bisiknya kepada Pak Bambang. Terima kasih sudah tidak menyerah. Dan terima kasih juga kepadamu, katanya kepada Aditya sambil menggenggam tangannya. Untuk percaya padaku dan memberikan sumber daya untuk mengungkap kebenaran. Kamu tidak perlu berterima kasih. Padaku, jawabnya sambil meremas tangannya. Kita melakukannya bersama. Dalam beberapa hari berikutnya, pengakuan Profesor Wahyu menyebar dengan cepat di kalangan akademik. Universitas mengeluarkan pernyataan resmi membebaskan Ratna dan meminta maaf atas perlakuan yang dia terima. Universitas-universitas lain mulai menghubunginya menawarkan posisi. Bagaimana perasaanmu? Tanya Aditya suatu malam saat mereka merayakan di rumah dengan sebotol jus anggur. Bebas, jawab Ratna. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun saya merasa benar-benar bebas. Dan apa yang ingin kamu lakukan dengan kebebasan itu? Ratna berpikir hati-hati sebelum menjawab. Saya ingin kembali mengajar, tapi di sini di Surabaya jika Bapak setuju. Saya ingin tetap dekat dengan Bapak. Kamu yakin? Kamu tidak mau awal baru di tempat lain?
Awal baru saya adalah di sini bersama Bapak. Aditya tersenyum dan menciumnya dengan lembut. Dan bagaimana dengan perjanjian awal kita? 6 bulan, perceraian? Saya rasa kita bisa membatalkan kontrak itu, kan? Pasti. 6 bulan kemudian, Ratna kembali ke ruang kelas, kali ini sebagai dosen tetap di Universitas Brawijaya Surabaya. Mahasiswanya menyukainya, rekan-rekannya menghormatinya dan dia akhirnya merasa berada di tempat yang seharusnya. Aditya telah mengimplementasikan proyek-proyek sosialnya, termasuk program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu yang ingin mengejar karir akademik. Ratna membantunya memilih penerima beasiswa, memastikan bahwa anak-anak muda berbakat memiliki kesempatan yang hampir mereka kehilangan sendiri. Pak Hasan, kakek Aditya, telah menjadi salah satu pendukung terbesar Ratna. Dia sering berkata kepada siapa saja yang mau mendengar bahwa cucunya telah memilih wanita yang luar biasa. Dia punya ketangguhan, biasa dia bilang. Dia melewati kesulitan yang akan mematahkan banyak orang, tapi dia keluar lebih kuat. Kartika, yang mengejutkan, juga mulai menghormati Ratna setelah mengetahui seluruh ceritanya. Dia bahkan meminta maaf atas permusuhannya di awal. Aku pikir kamu hanya wanita matre lain yang mengincar uang keluarga, akunya saat makan siang keluarga. Aku tidak tahu kamu sudah melewati semua itu. Suatu malam, saat mereka di perpustakaan membaca bersama, Aditya mengajukan pertanyaan yang ada di benak keduanya selama berminggu-minggu. Ratna, apakah kamu menyesal tentang apapun mengenai bagaimana semua ini terjadi di antara kita? Dia menutup bukunya dan menatapnya. Tidak ada yang penting. Dan kamu? Juga tidak. Meskipun awal kita tidak konvensional, mungkin itu memang seharusnya begitu. Jika kita bertemu dalam keadaan normal, mungkin kita tidak akan pernah terhubung sedalam ini. Bagaimana bisa? Karena ketika kita bertemu, kita berdua berada di momen-momen rentan dalam hidup kita. Kamu dengan tekanan warisan, saya dengan situasi putus asa saya. Itu memaksa kita untuk benar-benar jujur satu sama lain sejak awal. Aditya mengangguk. Dalam hubungan konvensional, orang sering menyembunyikan masalah dan ketidakamanan mereka sampai sangat terlambat dalam hubungan. Mereka harus menghadapi kesulitan bersama sejak hari pertama. Boleh saya bertanya sesuatu? Kata Ratna. Selalu. Kapan Bapak tahu bahwa Bapak jatuh cinta pada saya? Sungguhan, bukan hanya memenuhi perjanjian kita? Aditya berpikir hati-hati. Itu ketika kamu menghadapi Profesor Wahyu pertama kali dia muncul di sini. Aku melihat keberanian yang kamu punya untuk menghadapinya, meskipun ketakutan. Saat itulah aku menyadari bahwa kamu jauh lebih kuat dari keadaan apapun yang kamu hadapi. Dan kapan kamu mengetahuinya? Ketika Bapak membela saya di makan siang dengan keluarga, meskipun tahu bahwa Bapak benci Laskar Pelangi, jawabnya sambil tertawa. Saya melihat bahwa Bapak bersedia melindungi saya bahkan ketika Bapak tidak berkewajiban melakukannya. Mereka tersenyum mengingat momen itu yang sekarang tampak sudah terjadi lama sekali. 2 tahun kemudian, Ratna sedang mengandung anak pertama mereka. Kehamilan itu direncanakan dan keduanya sangat antusias dengan prospek membentuk keluarga sungguhan. Bagaimana kita akan menjelaskan kepada anak-anak kita bagaimana kita bertemu? Tanya Aditya suatu malam dengan tangan di perut Ratna. Kita akan ceritakan yang sebenarnya, jawabnya. Bahwa kadang hal-hal terbaik dalam hidup terjadi dengan cara yang paling tidak terduga. Dan jika mereka bertanya mengapa kamu tinggal di jalanan, kita akan mengajarkan mereka tentang ketidakadilan, tentang bagaimana kadang orang jahat menyakiti orang baik, dan tentang betapa pentingnya berjuang untuk kebenaran, bahkan ketika tampak mustahil. Dan tentang bagaimana kamu setuju menikah dengan orang asing? Ratna tersenyum. Kita akan bilang bahwa kadang kamu harus mengambil risiko untuk menemukan kebahagiaan, dan bahwa ayah mereka sangat persuasif. Aditya tertawa dan mencium dahinya. Aku bersyukur setiap hari bahwa kamu mengambil risiko itu. Saya juga. 3 tahun setelah pertemuan pertama di alun-alun Surabaya, Ratna menerbitkan buku tentang pengalamannya. Rekonstruksi, Kisah Ketidakadilan, Cinta dan Kesempatan Kedua. Buku itu menjadi bestseller dan digunakan dalam kursus etika akademik di beberapa universitas. Di persembahannya dia menulis, "Untuk Aditya, yang mengajariku bahwa akhir bahagia mungkin terjadi ketika kamu menemukan seseorang yang bersedia berjuang di sisimu."
Dan untuk semua yang menghadapi ketidakadilan, jangan pernah menyerah pada kebenaran. Uang dari royalti disumbangkan ke dana yang membantu dosen yang menghadapi persekusi akademik yang tidak adil. Itu adalah cara untuk memastikan bahwa orang lain dalam situasi serupa memiliki sumber daya untuk berjuang demi reputasi mereka. Profesor Wahyu, di sisi lain, menghilang sepenuhnya dari dunia akademik. Rumor mengatakan dia pindah ke pedesaan dan bekerja di bisnis keluarga jauh dari universitas. Tidak ada korbannya yang pernah mencarinya untuk konfrontasi atau balas dendam. Kebenaran sudah cukup. Pak Bambang terus bekerja sebagai detektif swasta, tapi mulai menghususkan diri dalam kasus korupsi akademik. Dia bilang kasus Ratna membuka matanya terhadap masalah yang jauh lebih luas dalam sistem Universitas Indonesia. Suatu hari, 5 tahun setelah pertemuan pertama di alun-alun, Ratna dan Aditya membawa anak mereka yang berusia 2 tahun bermain di taman yang sama tempat semuanya dimulai. Anak itu berlari di antara bangku-bangku, tertawa dan bermain, sama sekali tidak tahu tentang kisah dramatis yang terjadi di sana bertahun-tahun sebelumnya. "Apakah kamu ingat bagaimana perasaanmu hari itu?" tanya Aditya sambil menunjuk bangku tempat dia menemukannya mencari makanan. "Saya ingat," kata Ratna sambil mengamati anak itu bermain. "Saya merasa tersesat, tanpa harapan, seolah hidup saya sudah berakhir. Dan sekarang? Sekarang saya tahu bahwa kadang hidup perlu berakhir sepenuhnya untuk bisa memulai lagi dengan cara yang benar." Aditya memeluknya dari belakang, menyandarkan dagunya di bahunya. "Terima kasih sudah menerima proposalku yang gila hari itu. Terima kasih sudah membuat proposal itu. Meskipun itu egois dari pihakku, aku hanya memikirkan untuk menyelesaikan masalahku dengan warisan. Tapi kamu tidak tahu bahwa kamu juga sedang menyelamatkanku. Kadang kita melakukan hal yang benar untuk alasan yang salah. Dan kadang orang yang tepat bertemu di saat yang paling tidak mungkin." Mereka berdiri di sana mengamati anak mereka bermain di taman, memikirkan semua kebetulan yang mustahil yang membawa mereka ke momen ini. Jika Ratna tidak kehilangan segalanya, jika Aditya tidak punya tekanan warisan, jika Profesor Wahyu tidak begitu ambisius, jika Pak Bambang tidak begitu kompeten, perubahan apapun dalam rantai kejadian itu bisa menghasilkan akhir yang sama sekali berbeda. Tapi semua hal itu terjadi persis seperti yang perlu terjadi agar mereka menemukan satu sama lain. "Apakah kamu percaya takdir?" tanya Ratna. "Aku percaya pilihan," jawab Aditya. "Aku percaya takdir bisa meletakkan peluang di jalan kita, tapi terserah kita untuk memutuskan apakah kita akan memanfaatkannya. Dan menurutmu apakah kita memanfaatkan peluang kita dengan baik?" Aditya melihat anaknya, istrinya, kehidupan yang telah mereka bangun bersama dari proposal absurd di alun-alun pusat Surabaya. "Aku rasa kita memanfaatkannya dengan sempurna." Malam itu, saat mereka menidurkan anak mereka, Ratna menemukan surat tua di laci, versi pertama kontrak yang Aditya buat untuk perjanjian awal mereka. 6 bulan pernikahan palsu dengan imbalan 500 juta rupiah. Dia menunjukkan kertas itu kepada Aditya. "Lihat apa yang saya temukan." Dia tertawa melihat tulisan tangannya sendiri mencoret-coret klausul tentang tidak ada keintiman fisik dan perceraian otomatis setelah periode yang disepakati. "Seharusnya aku minta pengacara untuk menyusun ini dengan benar," komentarnya. "Mengapa?" "Karena kontrak ini punya beberapa celah yang bisa digunakan salah satu dari kita untuk membatalkan perjanjian." "Seperti apa?" "Seperti di sini di mana tertulis bahwa pernikahan ini hanya akan menjadi sandiwara. Tidak disebutkan apa yang akan terjadi jika salah satu dari kita jatuh cinta sungguhan." Ratna tersenyum. Cacat kontraktual yang sangat nyaman. Sangat nyaman. Dia merobek kertas itu menjadi potongan-potongan kecil. "Sekarang tidak ada lagi bukti bahwa pernikahan kita dimulai sebagai perjanjian bisnis. Kamu menghancurkan bukti sejarah yang penting. Saya menciptakan ruang untuk kisah kita yang sesungguhnya." Aditya menciumnya dengan lembut. "Apa kisah kita yang sesungguhnya?" "Kisah 2 orang yang bertemu di saat yang tepat dengan cara yang benar dan memutuskan untuk membangun kehidupan bersama berdasarkan cinta, rasa hormat dan pengertian bersama." "Aku lebih suka versi itu." "Saya juga." Bertahun-tahun kemudian, ketika mereka menceritakan kisah mereka kepada teman atau keluarga, mereka tidak pernah menyebutkan detail perjanjian awal. Mereka menceritakan tentang pertemuan kebetulan di alun-alun,
tentang cinta pada pandangan pertama yang agak atipikal, dan tentang bagaimana mereka memutuskan untuk menikah dengan cepat karena mereka tahu itu hal yang benar. Secara teknis itu bukan kebohongan. Itu hanya versi yang disederhanakan dari kebenaran yang jauh lebih kompleks. Kadang kebenaran yang paling dalam bukan pada detail spesifik tentang bagaimana sesuatu terjadi, tapi pada apa yang dihasilkan dari kejadian-kejadian itu. Dan apa yang dihasilkan dari pertemuan yang mustahil antara seorang pengusaha yang putus asa dan seorang dosen dalam keputusasaan adalah keluarga yang bahagia, karir yang dibangun kembali, kehidupan yang berubah, dan bukti bahwa kesempatan kedua bisa membawa akhir yang bahkan lebih baik dari yang pertama. 10 tahun kemudian, ketika Aditya dan Ratna memperbarui janji mereka dalam upacara intim dengan keluarga dan teman dekat, Pak Hasan membuat toast yang dengan sempurna merangkum perjalanan mereka. Untuk cucuku Aditya dan menantuku Ratna, yang mengajarkan kami bahwa cinta sejati bisa lahir dari keadaan yang paling tidak mungkin, tumbuh dalam kondisi yang paling sulit, dan mekar lebih indah dari dongeng manapun. Kalian membuktikan bahwa ketika dua orang bersedia berjuang bersama untuk kebenaran, untuk keadilan dan untuk cinta, tidak ada rintangan yang tidak bisa mereka atasi. Semua tamu bertepuk tangan. Tapi bagi Ratna dan Aditya kata-kata yang paling penting adalah yang tidak perlu diucapkan dengan keras, bahwa mereka telah menemukan satu sama lain bukan hanya sebagai pasangan romantis, tapi sebagai partner sejati untuk kehidupan. Dan ketika mereka keluar dari perayaan itu bergandengan tangan di bawah bintang-bintang Surabaya, keduanya tahu bahwa kisah mereka baru saja dimulai. Karena akhir bahagia yang terbaik bukan yang segalanya berakhir dengan sempurna, tapi yang segalanya dimulai kembali dengan lebih baik. Akhir cerita. Dan kamu, pendengar yang budiman, bagaimana menurutmu perjalanan Ratna dan Aditya? Apakah menurutmu cinta sejati bisa lahir dari situasi yang paling tidak terduga? Apakah kamu pernah menghadapi momen dalam hidupmu di mana semuanya tampak hilang, tapi akhirnya menemukan bahwa itu hanya awal dari sesuatu yang lebih baik? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Kisah-kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai kembali dan kadang peluang terbaik datang menyamar sebagai tantangan. Jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini untuk lebih banyak cerita yang menyentuh hati dan menunjukkan bahwa hidup selalu menyimpan kejutan indah bagi mereka yang punya keberanian untuk percaya pada kesempatan kedua.